Menjadi yang terkuat dengan menebang pohon. Bab 151. Asap dan debu mengepul. Melihat banyaknya staf agen pendamping dan kerumunan penonton yang ramai di jalan panjang, Xie Yuan dan Mu Chaoyun berdiri di pintu agen pendamping dan saling memandang. "Nona Mu, kita mau pergi kemana?" Xie Yuan bertanya dengan tenang. Mu Chaoyun meliriknya, sedikit menurunkan matanya, dan berkata, "Dari tepi sungai, ambil jalur air." Jalan air. Xie Yuan sedikit terkejut, lalu mendengarkan penjelasan Mu Chaoyun. Ini akan menyembunyikan keberadaan kita sebisa mungkin. Bahkan jika Lu ketiga akhirnya memasuki kota dan mencapai titik ini, akan sulit menemukannya. Xie Yuan mengangguk, lalu berjongkok di depan Mu Chaoyun dan memberi isyarat. "Datang." Mu Chaoyun tertegun sejenak, dan ragu-ragu tanpa sadar. "Ini, kamu bahkan tidak berjalan secepat nenekku sekarang. Saat kamu sampai di sungai, mereka berdua pasti sudah menyusulmu. Cepatlah." Xie Yuan mendesak. Mu Chaoyun mengerutkan bibirnya, pipinya agak panas, tetapi dia tetap berbaring dengan tegas di punggung lebar Xie Yuan. Setelah sekian lama berlatih bela diri, Xie Yuan telah berubah dari seorang pemuda desa kurus menjadi seorang praktisi terampil dengan bahu lebar dan pinggang ramping. Namun, karena fisiknya, ia tidak tampak terlalu tegap. Garis-garis tubuhnya halus, otot-ototnya proporsional, dan ia memiliki kekuatan batin yang kuat. Xie Yuan berdiri, dan keduanya merasakan sesuatu yang aneh di hati mereka. Mu Chaoyun belum pernah sedekat ini dengan seorang pria sebelumnya. Wajar saja, bahkan Xie Yuan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ketika ia membimbingnya berlatih beberapa waktu lalu, itu juga karena alasan yang sah, dan itu jauh dari tingkat kedekatan yang sama seperti sekarang. Adapun Xie Yuan, ia hanya merasakan sedikit rasa ringan di punggungnya. Mu Chaoyun memang sangat kurus, tetapi juga sedikit lebih berisi dari yang dibayangkannya. Ia menimbangnya dengan tangannya dengan cara yang tidak terampil, dan selalu merasa bahwa ia akan tergelincir, jadi ia mengencangkan telapak tangannya untuk memperbaiki Mu Chaoyun, dan kemudian mendengar dengungan ringan dari belakang. Merasa menyesal. "Saya lupa kalau itu cedera, hanya saja tangan saya terlalu lunak." Pipi Mu Chaoyun sedikit memerah dan mulutnya tertutup rapat. Padahal, luka itu belum tersentuh sekarang. Namun, saat itu, mereka berdua tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal erotis. Begitu Xie Yuan menggunakan teknik Tianyin, mereka berdua berlari cepat ke tepi sungai tanpa menarik perhatian. Mu Chaoyun berbaring di punggung Xie Yuan, samar-samar melihat profil Xie Yuan, dengan ekspresi diam di wajahnya. Ia ingin membuka mulut beberapa kali, tetapi akhirnya menggelengkan kepala. Ia memejamkan mata pelan-pelan di punggung pria itu dan diam-diam melatih kemampuannya yang mendalam untuk menyembuhkan lukanya secepat mungkin. Xie Yuan berjalan sangat cepat. Ia berjalan mengelilingi kota dan tiba tak jauh dari Menara Chunjiang. Tak butuh waktu lama baginya. Disinilah dua sungai bertemu, ada banyak kapal, jadi yang terbaik adalah masuk ke air. Cari kapal yang menuju ke timur dan kita akan menaikinya. Mu Chaoyun berbicara dari belakang, dan pada saat yang sama, Xie Yuan merasakan perasaan misterius menyelimuti seluruh tubuhnya. Sosok mereka berdua samar-samar dan tak terlihat oleh orang biasa. Teknik tersembunyi surgawi sangat kuat. Teknik ini tidak mengonsumsi darah maupun energi internal, tetapi setelah digunakan dalam waktu lama, Xie Yuan akan mengalami sakit kepala berdenyut-denyut, seolah-olah ia telah memahami kitab suci surgawi hitam terlalu banyak. Mu Chaoyun menjelaskan bahwa ini adalah kekuatan roh primordial, sesuatu yang secara formal hanya dapat diakses di tingkat Grandmaster. Xie Yuan memahaminya sebagai kekuatan mental atau otak. Teknik tersembunyi langit Mu Chaoyun satu tingkat lebih tinggi daripada Xie Yuan. Setelah sedikit pulih, ia bisa membantu mereka berdua menyembunyikan jejak. Maka Xie Yuan melihat sebuah kapal penumpang menuju ke timur di tepi sungai, dan setelah beberapa lompatan di antara kapal-kapal itu, ia melompat ke buritan kapal penumpang yang sudah berangkat. Pemilik perahu merasa perahunya sedikit tenggelam, dan tertegun sejenak. Ia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apapun. Ia dipenuhi keraguan dan bergumam pada dirinya sendiri. Di siang bolong, apakah masih ada hantu air? Namun, perahu itu tidak besar maupun kecil, dan draft kedua orang di dalamnya juga tidak besar. Pemilik perahu hanya sedikit bingung dan terus mengemudikan perahu ke hilir, hingga keluar dari Kabupaten Yunzhou. Mereka berdua duduk diam di buritan kapal. Tak lama setelah meninggalkan kota, Mu Chaoyun mengeluarkan piring bagua dan memberi isyarat, lalu berbisik. "Apa bisa Anda berenang?" "Sedikit." Meskipun Xie Yuan tumbuh besar di desa pegunungan dalam kehidupan ini, ia dulunya bisa berenang. Sekarang, setelah menjadi seniman bela diri tingkat 4, ia dapat berenang dengan sangat cepat bahkan dengan dayung anjing, bahkan dengan kekuatan yang luar biasa. Lalu masuk ke air di sini, naik ke tepi selatan, dan menuju tenggara. Mu Chaoyun menunjukkan jalannya. Xie Yuan kemudian menggendongnya di punggungnya dan dengan lembut memasuki air dari buritan. Sang kapten merasakan perahunya menjadi lebih ringan lagi, lalu ia berteriak sambil berpikir. Apakah ada kepiting yang lewat? Dia melirik sekilas ke arah sungai, lalu tiba-tiba berhenti dan bergumam. Ikan yang besar sekali. Saya melihat ombak putih di permukaan sungai. Jelas tidak ada apa-apa di dalamnya, tetapi ombak itu menaikkan air beberapa kaki dan langsung menuju ke tepi selatan. Pemilik perahu tidak terlalu memperhatikan pemandangan aneh itu.
Ia secara tidak sadar mengira itu adalah ikan besar di bawah air, jadi ia memiringkan kepalanya dan terus mengemudikan perahu penumpang menyusuri sungai. Xie Yuan membawa Mu Chaoyun ke darat. Pakaian mereka berdua basah kuyup, tetapi dengan Mu Chaoyun di punggungnya, mereka tidak merasa malu memperlihatkan bagian pribadi mereka. Xie Yuan belum punya cukup tenaga dalam untuk mengeringkan pakaiannya dengan uap, jadi dia berbisik. Nona Mu, apakah Anda terluka? Tidak apa-apa. Kamu sudah diperban dengan benar, dan kamu sudah minum ramuan untuk memulihkan kekuatan batinmu. Kamu tidak takut air atau dingin lagi. Mu Chaoyun menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke depan. Ayo kita pergi ke perbukitan di depan dan ke pegunungan. Xie Yuan mengikuti instruksinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Nona Mu, Anda mau pergi kemana? Aku tidak tahu. Mu Chaoyun menggelengkan kepalanya secara tak terduga. Tapi semua arah adalah jalan buntu, ini satu-satunya jalan keluar. Xie Yuan awalnya tidak mempercayai kebohongan ini, tetapi ketika dia berpikir bahwa dunia ini mungkin memiliki alasannya, dia menggelengkan kepalanya dan pergi ke arah Mu Chaoyun. Kami memasuki pegunungan dari dataran di tepi sungai dan berputar-putar di pegunungan selama setengah hari. Sudah sehari semalam sebelum kami meninggalkan agen pengawalan, dan langit penuh bintang. Xie Yuan, menggendong Mu Chaoyun di punggungnya, telah mencapai puncak gunung. Ia duduk di balik batu besar yang terlindung dari angin, mengambil beberapa makanan kering dan air, membuat api unggun, dan beristirahat sejenak. Mu Chaoyun menatap wajah lelah Xie Yuan, dan ekspresi lembut muncul di wajah cantiknya. Dia diam-diam mengambil kue hangat dan kantung air yang diserahkan Xie Yuan padanya, mengunyahnya perlahan selama beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata, "Apakah kamu menyalahkanku? Mengapa aku harus menyalahkanmu?" Xie Yuan menggelengkan kepalanya. "Itu bukan salahmu. Jika bukan karena aku, agensi pendamping lonteng tidak akan menghadapi musuh sekuat itu." Mu Chaoyun melanjutkan. Xie Yuan terdiam dan mendesah. "Mungkin. Dengan musuh yang kuat di depan, kau seharusnya tidak memikirkan ini terus." "Aku tidak menyalahkanmu." Mu Chaoyun mengangguk sedikit. "Aku tidak akan melakukannya. Kalau bukan karenamu, dalam situasi sulit ini, aku pasti sudah menemukan Shen Lonteng dan memintanya untuk keluar dengan kekuatan penuh untuk membingungkan musuh. Mereka tidak akan tahu bahwa mereka sedang menghadapi seorang Grandmaster." Xie Yuan sedikit mengernyit saat mendengar ini, lalu tersenyum pahit dan berkata, "Jadi sekarang sudah cukup baik, kan? Setidaknya masih ada sedikit persiapan, sedikit peluang. Atau mungkin aku tidak cukup kuat." Dia memandang ke arah tebing dan menggelengkan kepalanya. Mu Chaoyun mengerutkan bibirnya dan hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi melihat Xie Yuan tiba-tiba berdiri. Dalam keadaan tertegun, Xie Yuan berlari ke tepi tebing dengan 2 langkah dan memandangi dataran luas di tepi sungai dalam cahaya pagi yang redup di sebelah timur. "Nona Mu, sepertinya dia seorang Grandmaster." Mendengar ini, Mu Chaoyun segera berdiri, berjalan ke Xie Yuan, dan melihat lebih dekat. Di dataran, seorang pengusaha kaya raya sedang berlari menuju pegunungan, memegang parang di satu tangan dan sebuah kotak di tangan lainnya. Ia terus menunduk dan berlari menuju pegunungan. Matanya terpaku. Itu Deng Wan. Kenapa dia mengejar? Pada saat ini, Deng Wan tiba-tiba mendongak dan melihat ke arah gunung, dan dengan jelas melihat 2 orang. Dia menyeringai, mengangkat parang tinggi-tinggi, dan melambaikan tangannya, seolah memberi salam hangat. Wajah Xie Yuan menjadi gelap. Pisau itu berlumuran darah. Dia tiba-tiba berbalik dan menggendong Mu Chaoyun di punggungnya. Berjalan. Sehari dan semalam, awan bersinar di paviliun panjang di utara kota. Setelah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh pria parubaya yang mengaku sebagai letnan daerah, Lu Laosan dan Deng Wan saling berpandangan. Sangat jarang bagi satu perusahaan pengawal untuk mengirim 4 tim ke 4 arah pada saat yang bersamaan. Deng Wan mengerang sejenak dan berkata sambil tersenyum. Mungkin dia terlibat di sana, atau mungkin dia tidak ada di sana sama sekali. Lu Laosan berkata dengan tenang. "Tidak masalah. Kita harus memeriksa semuanya. Wanita ini memang licik, seperti yang diharapkan dari seseorang dari keluargamu." Deng Wan tertawa dan menatap Lu Laosan. "Kapten Lu, apa yang kau katakan sekarang? Apa kau masih menatapku? Pilih 2 arah masing-masing, dan mari kita mengandalkan kemampuan kita sendiri." Lu Laosan berkata dengan ringan. Deng Wan memasukkan kedua tangannya ke dalam lengan bajunya, tampak berpikir sejenak, lalu menyeringai dan berkata, "Kalau begitu, kepala Lu tak perlu repot-repot. Aku akan menunggu di gerbang selatan dan mengawasi arah tenggara dan utara." Lu Laosan menatapnya dengan tenang, tetapi tidak menghentikannya. Ia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku harus merepotkan Bos Deng." Keduanya saling memandang, mata mereka penuh arti. "Kau bahkan tidak berdebat denganku. Haha, kau, Lu ketiga, memang banyak akal. Kau pikir aku tak bisa lepas dari kendalimu, tapi bukankah aku sudah siap? Aku tidak mengundangmu ke sini untuk mengundang serigala masuk ke dalam rumah." Deng Wan tersenyum, membungkuk, berbalik dan pergi, lalu menghilang dalam sekejap. Lu Laosan menatap punggungnya, matanya menyipit, dan wajahnya tampak sedikit serius. Yu Chunsheng terkejut ketika melihat gerakan ini. Dia memang hebat. Kecepatan dan metodenya sungguh membuka mata. Dia tampak gembira dan begitu gembiranya hingga ingin meraung. Taruhannya benar, agensi pendamping Lonteng sedang dalam masalah kali ini.
Lu Laosan mengalihkan pandangannya kembali, menatapnya, mengangkat alisnya dan berkata, "Sepertinya Anda punya dendam terhadap agen pendamping ini." "Sejujurnya, saya tidak tertarik." Lu Laosan menatapnya dan berkata dengan ringan, "Anda letnan daerah di sini, kan?" "Saya ingat itu. Kalau beritanya salah, seluruh keluarga Anda bisa mati." Yu Chunseng merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Bagaimana mungkin dia tahu apa yang mereka cari? Mereka hanya menguji situasi untuk mendapatkan pesan. "Tapi kalau itu benar, aku bisa menjanjikan sesuatu padamu karena kamu orang yang berbakat." Ketika Yu Chunseng mendengar ini, banyak pikiran terlintas dalam benaknya. Tinggal di Yunzhao adalah jalan buntu. Sekarang setelah saya memiliki jalan untuk menjadi Grandmaster, mungkin pindah tempat akan memberi saya harapan dan jalan menuju kemajuan. Dia bertanya dengan ragu-ragu. "Saya ingin tahu dari mana Anda berasal, Tuan. Kalau bisa, setelah Anda selesai dengan ini, bisakah Anda membawa saya pergi dan memberi saya beberapa petunjuk?" Lu Laosan meliriknya dan berkata sambil tersenyum. "Kamu yakin? Aku datang dari Gurun Barat." "Gurun Barat?" Yu Chunseng mengerutkan kening. Tentu saja dia tahu di mana Gurun Barat berada. Namun, setelah berpikir lama, ia menyadari bahwa tinggal di Yunzhao berarti kematian. Ia menggertakkan gigi dan mengangguk berat. Jalan menuju Gurun Barat sulit untuk dilalui. "Aku akan memintamu mengajariku ketika saatnya tiba." Lu Laosan menatapnya dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum. "Menarik. Oke, kalau berhasil, aku akan menjemputmu. Kalau tidak, untuk sekarang, kau bisa keluar dari sini dan jangan menghalangiku." Dia melambaikan tangannya seolah hendak mengusir lalat, dan Yu Chunseng segera membungkuk dan pergi sambil membalikkan badan dan matanya berbinar. "Aku tidak tahu apakah taruhannya benar. Agen pendamping. Kematian mereka adalah kesempatanku untuk bertahan hidup, hehe." Setelah Chunseng pergi, Lu Laosan duduk di paviliun dengan mata terpejam, beristirahat. Orang-orang yang lewat menjaga jarak darinya dan tidak berani mendekatinya. Setelah duduk cukup lama, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah gerbang utara. Sebuah tim pengawal besar perlahan berjalan keluar. Bab 152. Zhao Xingyang memimpin tim pengawal keluar dari gerbang utara Kabupaten Yunzhao. Sambil menatap jalan resmi yang tampaknya tak berujung di depannya, dia bertanya-tanya apakah akan mengeluarkan botol porselen dan menggoyang-goyangkannya, atau sekadar berjalan normal, ketika matanya tiba-tiba berhenti. Tampaknya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di paviliun di depan, seorang lelaki berbadan ganas dengan tubuh yang luar biasa kuat, satu kepala lebih tinggi dari lelaki biasa, tengah duduk di sana dengan santai, dengan sebilah pedang besar di sampingnya. Ia tak menyembunyikan jejak atau napasnya. Bahkan orang biasa pun bisa merasakan auranya yang tak tertandingi dan dengan gemetar mengitarinya. Matanya terpaku pada sisi ini. Zhao Xingyang belum pernah melihat momentum seperti itu sebelumnya. Bahkan kepala pengawal pun tak mampu menandinginya. Kekuatan pria besar itu terbukti dengan sendirinya. Dia adalah seorang master. Aku nggak ngangka bakal ketemu diriku sendiri begitu keluar. Kayaknya aku beruntung deh. Zhao Xingyang menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya, melambaikan tangan untuk menghentikan tim pengawal di belakangnya, lalu maju ke depan dan berjalan ke sisi paviliun. Lu Laosan sedikit terkejut bahwa pemimpin pengawal muda di depannya mengambil inisiatif untuk menyambutnya, dan berkata sambil tersenyum. "Kau tahu aku akan datang menemuimu." Zhao Xingyang mengangkat alisnya yang seperti pedang dan tertawa. "Tuan, Anda menghalangi jalan ke sini, bukan hanya untuk memakan tanah, kan?" Lu Laosan memutar mulutnya dan berkata, "Dia tidak terlalu cakap, tapi dia sangat berani, yang cukup menarik. Tapi kalau kau macam-macam denganku, kau sama saja mencari kematian." Cahaya redup melintas di matanya, dan tiba-tiba cahaya yang terlihat oleh mata telanjang terpancar. Ia melirik tim pengawal di belakang Zhao Xingyang, lalu melirik Zhao Xingyang dari atas ke bawah. Seperti yang diharapkan, tetapi sedikit kecewa, dia tidak menemukan apapun. Dia menggelengkan kepala dan menunjuk dada Zhao Xingyang. "Bawa sendiri barangmu ke sini, dan aku akan meninggalkanmu dengan tubuh utuh." Zhao Xingyang menyentuh dadanya dan berkata sambil tersenyum. "Bagaimana mungkin kami meminta para pendamping untuk menyerahkan barang-barang secara sukarela? Agen pendamping Longteng saya tidak pernah pengecut sejak awal berdirinya. Jika Anda menginginkannya, beritahu saya nama Anda. Biarkan saya melihat siapa Anda dan beraninya Anda menghentikan kami." Urat-urat di dahi Lu Laosan melonjak, dan dia berkata dengan tegas. "Berhentilah bicara omong kosong, pergilah ke neraka." Dia mengulurkan tangannya dan entah bagaimana berdiri dari paviliun, dan dalam sekejap mata dia berada di depan Zhao Xingyang. Zhao Xingyang merasakan kekhawatiran yang kuat di hatinya, dan punggungnya menegang. Melihat pihak lain tidak akan mempercayai taktik mengulur waktu yang ia buat, sebuah tangan besar sudah menutupi bagian depannya, membuatnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Kesenjangan kekuatan Grandmaster terlalu besar. Zhao Xingyang menggertakkan giginya dan berteriak. Li Tai sedang dalam perjalanan. Ia mendongak dan menatap tangan besar itu, tak lupa menusukkan tombak di tangannya ke sisi yang berlawanan. Meski kecepatannya sangat berbeda, ia tak menyerah. Tepat saat tangan Lu Laosan hendak mencengkeramnya, tiba-tiba tangannya berhenti di dadanya, seolah-olah terkena mantra. Zhao Xingyang tertegun sejenak. Ia tak menyangka perintah ini benar-benar berhasil. Dengan gembira, ia melihat lawannya membeku di tempatnya.
Tombak yang sudah bergerak itu melesat lebih cepat lagi, menusuk tepat ke dada lawan. Dengan suara keras, tombak Zhao Xingyang langsung terpental. Dia mengerang dan menekan buku-buku jari tangan kanannya dengan tangan kirinya, tetapi darah masih terus mengalir keluar. Saya tidak melihat dengan jelas saat dia mengeluarkan pisaunya. Zhao Xingyang mengatupkan bibirnya erat-erat, akhirnya menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Grandmaster tidak dapat ditutupi oleh tipu daya apapun. Ekspresi Lu Laosan terus berubah. Ia mengamati Zhao Xingyang dari atas ke bawah, seolah teringat sesuatu. Ia berkata dengan wajah muram. Petik 2 titik. Apa kalian dari agensi pendamping yang sama? Pantas saja dia bersembunyi di sini, desisku. Izinkan saya bertanya, apa hubungan antara Li Tai dan agen pendamping Anda? Zhao Xingyang melihat keseriusan Lu Laosan dan segala sesuatunya tampak membaik, matanya berputar, secercah cahaya berkelebat di benaknya, lalu dia tersenyum dan berkata. Dia adalah bos kami di balik layar. Lu Laosan menatapnya dengan saksama, wajahnya serius, lalu tiba-tiba dia menyeringai. Jangan coba-coba membodohiku. Dia tidak akan membuka agen pendamping. Kau hampir saja membodohinya. Aku khawatir kau bahkan tidak tahu Li Tai yang mana yang kumaksud. Meskipun dia mengatakan hal ini, wajahnya ragu-ragu, dan tangannya masih lembut. Berikan barang-barang itu kepadaku dan aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Zhao Xingyang tentu saja menolak. Ia menghindar ke kiri dan ke kanan, membalas dengan pukulan, dan menolak menyerah. Situasan Lu tidak ingin menyakitinya, dan setelah beberapa kali perlawanan, ia berhasil ditahan oleh Zhao Xingyang selama 2 gerakan. Dia menunjukkan ketidaksabaran, mendengus dingin, dan tiba-tiba menepuk bahu Zhao Xingyang. Zhao Xingyang terkejut dan langsung kehilangan kemampuan bergerak. Lu Laosan mengulurkan tangannya yang panjang dan mengeluarkan botol porselen langsung dari dadanya. Dia menatap dengan mata terbelalak, tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu. Dia mencengkeram tangan Lu Laosan dengan punggung tangannya, menggertakkan giginya dan berteriak. Kembalikan padaku. Lu ketiga tua sangat marah dan mengayunkan telapak tangannya ke dada Zhao Xingyang. Saat hendak memukulnya, ia berhenti sejenak dan menarik kembali kekuatannya. Namun, telapak tangan sang guru tidak mudah diterima. Zhao Xingyang terlempar mundur dari kudanya, menyemburkan darah ke udara, dan jatuh tersungkur ke tanah. Bos Zhao. Para pengawal ketakutan dan bergegas maju, hanya untuk melihat Zhao Xingyang berusaha keras untuk bangkit dari tanah. Namun, ketika ia melihat sekeliling, Lu Laosan tidak terlihat. Ia hanya bisa menghantam tanah dengan frustrasi dan pingsan. Timur Kabupaten Yunzhou, di luar Paviliun Sili. Shen Longteng memimpin tim pengawal dan berjalan jauh keluar kota, tetapi tidak melihat siapapun. Ia mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Kalau bukan di sini, berarti di gerbang utara ya. Aku penasaran gimana kabar Xingyang. Sebelum dia sempat menyelesaikan pikirannya, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh berlari ke arahnya dari arah utara, sambil menimbulkan kepulan debu. Mata Shen Longteng terfokus, dia perlahan menghunus pedang panjangnya, dan menunggu dengan tenang kedatangan sang guru. Si tua ketiga Lu mengerutkan kening saat dia melihat lelaki tua yang bersemangat itu. Perasaan ini, perasaan tak tahu malu yang sama seperti sebelumnya. Dia berteriak keras, bagaikan guntur di musim semi, yang menyebabkan rasa sakit di gendang telinga timpanah. Serahkan barang-barangmu dan jangan ganggu aku lagi, aku akan membiarkanmu pergi. Shen Longteng menggelengkan kepalanya. Tidak peduli siapa Anda tidak bisa merampok agen pendamping Longteng hanya dengan kata-kata Anda. Omong kosong sekali. Lu Laosan meludah dan meraih Shen Longteng. Namun, Shen Longteng mengacungkan pedang panjangnya dan bertarung mati-matian. Pedang panjang itu pun mengeluarkan angin kencang. Lagi pula, dia berada di alam transformasi ki dan darah, dan jurus ini jauh lebih kuat daripada Zhao Xingyang. Jika Lu Laosan ingin melakukannya dengan cepat dan tanpa melukai siapapun, itu tidak akan mudah. Lu Laosan benar-benar tidak sabar. Dari Deng Wan hingga Zhao Xingyang, lalu ke Shen Longteng, mereka semua mencari masalah untuknya. Tatapan tirani melintas di matanya, dan dia berteriak dengan dingin. Kau pikir kau bisa mengendalikanku hanya karena kau punya hubungan dengan Li Tai. Dia tidak ada di sini, apa yang bisa dia lakukan padaku? Sialan, kalau kau mau mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sesosok hantu muncul di tangan Lu Laosan, dan tiba-tiba ia memukul dada Shen Longteng dengan telapak tangan, membuatnya terpental. Ia kemudian menyusul Shen Longteng di udara, dan dengan sekali dorong, ia merenggut vas porselen yang menghalangi pandangannya. Ia kemudian terbang bagai angin, memenggal kepala dua pengawal yang menghalangi jalannya. Kepala pengawal. Kepala pengawal. Para pengawal mengepung Shen Longteng yang telah jatuh tersungkur ke tanah, tetapi melihat matanya terbuka lebar, rambutnya berdiri tegak, dan tangannya masih melindungi dadanya. Namun, ia berdarah dari ketujuh lubangnya dan telah meninggal. Kepala pengawal. Di gerbang kota selatan, Deng Wan mengibaskan darah di pedang panjang itu, namun darah itu masih mengalir dan tak dapat dihapus. Dia melihat mayat-mayat di tanah dan menggelengkan kepalanya. Kok kamu bisa kenal aku? Soalnya, punya banyak informasi nggak selalu bagus. Dia tampak berbicara kepada dirinya sendiri, atau kepada mayat, dengan senyum kejam di wajahnya. Hei, pakai pakaian ini, sudah lama sekali aku tidak membunuh seseorang dengan bahagia. Deng Wan melihat ke arah gerbang barat, lalu melihat ke arah kota, dan berkata sambil berpikir.
Mengingat kepribadian Lu Laosan, dia pasti akan segera pergi keluar kota sebelum memasuki kota untuk mencarinya, karena takut akan kehilangan jejaknya. Dia pandai melacak orang, tetapi kurang presisi, jadi dia percaya diri. Jika aku pergi ke gerbang barat lagi, dan Mu Chaoyun menyelinap ke tempat lain, aku khawatir aku tidak akan bisa menyusulnya. Tapi bagaimana kalau, entah bagaimana, dia benar-benar pergi lewat gerbang barat? Itu mustahil. Ayo kita bertaruh. Kalau aku tidak mengambil inisiatif, bahkan jika aku mendapatkan buku langit hitam, aku takkan bisa lari dari Lu Laosan. Bagaimana aku bisa kaya tanpa berjudi dan berkelahi? Ada sedikit kegilaan di matanya. Saat ia melangkah memasuki gerbang kota, ia mengeluarkan sebuah kotak dari lengan bajunya dan membukanya. Dia meletakkan botol porselen yang baru saja disitanya ke dalam, membuka tutupnya, dan sambil memandangi serangga-serangga aneh tanpa mata di dalamnya, dia terkekeh pelan. Anak baik, tunjukkan jalannya supaya aku bisa memberimu makan daging saat aku kembali. Serangga tanpa mata itu berbalik, tentakelnya menunjuk ke depan, menunjukkan arah. Mata Deng Wan berbinar, lalu dia mengikuti perintah Wu Muchong dan mengambil lingkaran di Kabupaten Yunzhou. Ia mulai tidak sabar dan curiga ada yang tidak beres dengan serangga itu, tetapi ia dituntun ke tepi sungai. Di sana ia melihat serangga itu berputar-putar, menandakan bahwa disinilah tempatnya. Deng Wan mendesis. Melewati air. Perahunya sangat lambat, dan kau masih berani melewati air. Yah, seharusnya ini saat yang tepat untuk mengulur waktu. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari keluargamu, mereka pandai berhitung dan sangat sulit dihadapi. Dia memandang sekelilingnya dan melihat dua sungai bertemu di tiga arah, dan dia ragu-ragu sejenak. Menatap restoran dua lantai di sebelahnya, Deng Wan melompat dan melihat keluar. Terkadang ia menatap kotak serangga, dan terkadang ia melihat ke sungai untuk menebak arah. Tuan, apa yang Anda lakukan di atap rumahku? Tiba-tiba terdengar suara kebingungan dari lantai bawah. Deng Wan tertegun sejenak, lalu menatap bos gemuk di bawah dan menyeringai. Aku hanya melihat pemandangan saja, tidak apa-apa. Oh, Pak, di atas sana curam sekali. Jangan sampai terpeleset dan jatuh. Saya tidak kuat. Kenapa Pak tidak cepat turun saja? Kami punya sup hangat dan nasi hangat di restoran, dan masakan kokinya luar biasa. Kata bos itu berulang-ulang. Deng Wan tersenyum dan sangat ramah. Baiklah, baiklah, aku akan segera turun. Dia mengumpulkan kekuatannya, mendorong kakinya dengan kuat, melambung ke langit, dan melompat keluar. Dengan suara keras, balok dan pilar menara Cunjiang langsung hancur, dan bangunan kecil indah yang dibangun di sepanjang sungai miring dan runtuh, asap dan debu membubung tinggi beberapa kaki, sepenuhnya menenggelamkan teriakan pendek itu. Deng Wan melompat ke tepi sungai, memandangi sungai yang mengalir deras ke arah timur, lalu melangkah maju. Ayo kita cari dia di sepanjang sungai. Kalau dia berani berenang perlahan ke hulu, aku bakal sial, dan bisa merebutnya dari Lu Laosan nanti. Ia menyusuri tepi sungai keluar kota dan berlari menuju hutan belantara. Serangga tanpa mata di dalam kotak di tangannya tiba-tiba bergerak lagi. Deng Wan tertawa, memperlihatkan gigi putihnya. Sepertinya aku beruntung dalam berjudi. Ia mengidentifikasi arahnya, lalu mengikuti arahan serangga itu dan berlari menuju tepi selatan. Setelah berlari beberapa saat, dia tiba-tiba mendongak dan melihat dua sosok di puncak gunung di kejauhan. Deng Wan perlahan membuka mulutnya lebar-lebar, mengangkat pisaunya dengan penuh semangat, dan mengayunkannya ke arah puncak gunung. Melihat mereka berdua berbalik dan pergi, matanya berbinar karena kegembiraan. Lari, biarkan aku melihat bagaimana caramu berlari. Deng Wan mempercepat langkahnya lagi, dan naga debu panjang membubung di belakangnya saat ia berjalan memasuki pegunungan. Dia mengikuti arahan serangga kecil yang aneh itu, mengabaikan rintangan gunung di sepanjang jalan, dan dengan cepat menutup jarak antara dia dan dua orang di depannya. Saat tentakel serangga itu bergerak semakin cepat, Deng Wan menjadi semakin bersemangat. Dia menemukan buku hitam sebelum Lu Laosan, mengambilnya, dan melarikan diri. Sekembalinya ke Yizu, Lu Laosan tak bisa berbuat apa-apa, bahkan jika dia mengejarnya. Mata Deng Wan berbinar dan dia berlari semakin cepat menaiki gunung. Meskipun ia menemui beberapa labirin di sepanjang jalan, ia sudah cukup siap dan hanya memperlambat langkahnya sedikit sebelum keluar dari labirin dan mendekati gunung dalam garis yang hampir lurus. Ia berlari makin cepat, dan serangga-serangga di dalam kotak pun makin bersemangat. Setelah akhirnya berhasil membalikkan sebuah batu besar, Deng Wan melihat dua orang di depannya tengah panik memanjat tebing dengan sekuat tenaga. Hahaha. Aku menangkapmu. Ketika keduanya berbalik, Deng Wan melihat ekspresi ketakutan di wajah mereka. Dia menyeringai, mengangkat pedangnya, dan menebas mereka berdua. Bab 153. Dengan suara keras, tebing itu terbelah dua oleh pisau itu, dan pecahan-pecahan batu di tebing itu berjatuhan, mengubur semua yang ada di bawah tebing. Deng Wan tersenyum kejam, menunggu batu-batu yang berjatuhan berhenti, perlahan mendekat, dan dengan santai mengambil beberapa batu dengan pisaunya. Tiba-tiba, wajahnya berubah. Tak ada udara di dalamnya, hanya batu. Dia jelas melihat kedua orang itu tadi. Apakah mereka melarikan diri? Deng Wan tiba-tiba berbalik dan melihat sekeliling. Lingkungan sekitar sunyi, hanya ada bebatuan pecah dan hutan. Tidak, itu tidak benar. Yang satu terluka parah dan yang satu lagi tak berguna, tidak mungkin mereka bisa secepat itu.
Dia melihat ke bawah ke arah kotak di tangannya dan mendapati serangga kecil itu berputar lagi, tentakelnya menunjuk ke arah tebing di depan, tetapi tampak ragu-ragu. Pikiran Deng Wan dipenuhi berbagai pikiran, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia tiba-tiba bergerak dan berputar mengelilingi ruang terbuka di bawah tebing. Dalam waktu singkat, sosoknya muncul kembali di kaki tebing, memegang dua bendera formasi dan sebuah botol porselen di tangannya, wajahnya serius. Aku benar-benar memasuki susunan ilusi tanpa menyadarinya. Bahkan lebih merepotkan daripada yang sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari keluargamu Gunung Beidou. Luar biasa, luar biasa. Wajahnya semuram air. Pada saat ini, tentakel serangga di dalam kotak kecil itu terangkat tinggi, menunjuk ke puncak tebing, menandakan bahwa kedua orang itu telah naik dari tebing ini dan kemudian pergi. Hanya ilusi tadi yang menyebabkan dia menghancurkan tebing itu dengan satu tebasan pedangnya, melonggarkan bebatuan di atasnya dan membuatnya mustahil untuk berjalan lagi. Pengaturan seperti ini bisa jadi jebakan kalau kamu tidak hati-hati. Orang-orang keluargamu memang sulit dihadapi. Deng Wan tidak punya pilihan lain selain tutup mulut dan segera mengambil jalan memutar dari tebing ke puncak gunung, yang mana menundanya cukup lama. Di tebing, di hutan. Dua sosok yang saling tumpang tindih berkelebat cepat di pegunungan dan hutan, tetapi dimanapun mereka lewat, keheningan menyelimuti, bahkan tidak ada satupun binatang buas dan serangga yang mengganggu. Mu Chaoyun berjongkok di belakang Xie Yuan, memegang piring bagua di tangannya. Ia memperhatikan dua titik putih di atasnya berkedip beberapa kali lalu padam, lalu berbisik. Dia melewati tebing. Xie Yuan mengangguk diam-diam, memperkirakan jaraknya, dan menarik napas. Itu masih semakin dekat. Mu Chaoyun meminta Xie Yuan untuk berhenti, melompat dari punggungnya, lalu mengamati hutan sebentar, membuat beberapa pengaturan, lalu kembali dan melompat ke punggungnya dengan mudah. Lagi pula dia kan Grandmaster, jadi sepertinya dia punya cara untuk melacakku. Kenapa dia tidak pergi? Kenapa dia cuma berdiri di sana? Melihat Xie Yuan masih berdiri di sana, Mu Chaoyun menepuk pundaknya. Nada bicara Xie Yuan aneh. Nonamu, aku merasa ada yang tidak beres. Bukankah kamu berjalan cukup cepat saat mengatur formasi? Mu Chaoyun terdiam sejenak, lalu berkata dengan tenang. Aku harus pulih, pergilah. Xie Yuan mengerucutkan bibirnya dan mengepalkan tangannya. Mu Chaoyun langsung mengerucutkan bibirnya, pipinya sedikit memerah, lalu ia merasakan Xie Yuan berlari ke arahnya bagai angin. Suara samar terdengar dari bawah. Tidak ada solusi untuk terus seperti ini. Mu Chaoyun mengangguk sedikit. Sekecil apapun formasinya, dia selalu bisa menemukan arah setelah pergi. Sepertinya dia membawa harta karun kali ini. Xie Yuan berkata dengan cemberut. Teknik penyembunyian langitmu sudah luar biasa, bagaimana mungkin mereka masih bisa melacakmu? Teknik penyembunyian langit pasti sangat efektif. Keahlian Lu Laosan unik, dan Deng Wan kaya, jadi dia pasti punya harta karun istimewa. Dengan level penyembunyian surgawiku saat ini, deteksi tingkat Grandmaster biasa sulit dipecahkan, tapi mereka berdua punya metode yang melampaui level ini. Ini benar-benar nasib buruk. Tapi kalau tidak, aku pasti sudah menyingkirkan mereka sejak lama. Mu Chaoyun menganalisis. Xie Yuan sedikit mengernyit. Kalau begini terus, aku takkan mampu mengimbangi kecepatannya. Bukankah cepat atau lambat dia akan menyusulku? Suara Mu Chaoyun tenang. Kita bisa terus berlarut-larut seperti ini dan menunggu perubahan, atau kita cari tempat lain dan mengambil alih. Bagaimana menurutmu? Xie Yuan tercengang saat melihat Mu Chaoyun menanyakan pendapatnya. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Kalau itu pilihanku, kabur bukan pilihan. Seharusnya aku menyergapnya. Tapi kau, itulah yang akan kami lakukan. Mu Chaoyun berkata langsung. Jalan 2 mil lebih jauh dan berhenti di sana. Xie Yuan terkejut dengan ketegasannya. Setelah mempertimbangkannya sejenak, ia berkata, Nonamu, saya tidak tahu banyak tentang pertempuran Grandmaster, jadi Anda harus membuat keputusan. Keduanya mungkin. Kurasa apa yang kau katakan masuk akal, jadi aku akan mendengarkanmu. Mu Chaoyun berkata dengan ringan. Jarak 2 mil berlalu dalam sekejap. Xie Yuan berhenti di hutan dan menurunkan Mu Chaoyun. Mu Chaoyun mengeluarkan bendera formasi dari tasnya, melambaikan tangannya, dan aura yang tidak dapat dijelaskan melekat padanya. Ambil ini, maju 3 langkah ke posisi Kan, dan maju 1 langkah ke posisi Zen. Mu Chaoyun memerintahkan Xie Yuan. Xie Yuan menguasai tinju pengguncang gunung Bagua dan tentu saja memahami prinsip dasar Yi, jadi dia membantu Mu Chaoyun dalam menyusun formasi. Membuat bendera hanyalah bagian yang paling sederhana. Mu Chaoyun menyerahkannya kepada Xie Yuan, yang kemudian menggunakan pena tinta untuk menggambar garis di seluruh hutan, menggali lubang dan mengisinya dengan merkuri, lalu melukis di pepohonan di sekitarnya. Ia menghabiskan sebatang dupa untuk menyelesaikan rangkaian bunga itu dengan cepat. Melihat bahwa dia akhirnya menyelesaikan pekerjaannya, Xie Yuan berbisik. Nonamu, apa lagi yang perlu saya lakukan? Kamu tetap di belakang batu besar itu dan bantu aku mengawasi formasi. Mu Chaoyun bertepuk tangan dan tersenyum tipis. Berkat perhatian kalian selama ini, aku sudah sedikit pulih. Dengan bantuan Hidden Mountains and Rivers, aku pasti bisa menantang Deng Wan. Xie Yuan melihat senyum langkanya. Cahaya pagi yang redup menyinari hutan dan menyinari wajah ovalnya yang ramping dan cantik, membuatnya linglung sejenak.
Dia kembali sadar dan berkata dengan sedikit khawatir. Nona Mu, Anda belum pulih sepenuhnya. Apakah formasi ini benar-benar ajaib? Apakah menurutmu formasi yang aku buat sebelumnya tidak berhasil? Mu Chaoyun melihat ekspresinya dan berkata dengan tenang. Aku sengaja merusakkannya untuknya. Kalau tidak ada formasi kecil yang menghalangi, dan formasi tengah di balik tebing membuatnya sulit memasuki formasi besarku, bagaimana dia bisa masuk? Xie Yuan tercengang mendengar ini. Jadi dia sudah membuat rencana. Apakah semua pengaturan ini dimulai sejak kita memasuki gunung? Ia berjongkok di tengah formasi di balik batu dan melihat Mu Chaoyun berdiri dengan tenang di tengah lapangan, wajahnya yang cantik tampak tenang. Bermandikan cahaya pagi yang menembus kabut, sosoknya anggun, bak peri di hutan. Tiba-tiba kabut tebal datang dan menyelimuti seluruh tubuhnya, sehingga tangannya tidak dapat dilihat. Deng Wan berjalan dengan susah payah sepanjang jalan dan merasa terganggu dengan berbagai formasi yang disusun, dan dia sudah merasa tidak sabar. Apakah formasi di belakangnya benar-benar levelnya? Kalau bukan karena serangga buta sepertiku, usaha hari ini mungkin akan sia-sia. Deng Wan bergumam pada dirinya sendiri, sambil memperhatikan tentakel serangga di dalam kotak kecil itu bergerak lurus ke depan, lalu dia mengikuti arah dan naik ke atas. Saat mereka berjalan, kabut pagi mengepul di pegunungan dan hutan, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Deng Wan mengerutkan kening dan menunduk. Untungnya, serangga kecil itu tidak terpengaruh dan masih menunjuk ke arah itu. Ia pun mengambil keputusan dan terus melangkah maju. Setelah berjalan dalam kabut tebal cukup lama tanpa keluar, tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres dan menunduk. Serangga itu tetap dalam posisi yang sama, tidak bergerak, benar-benar membeku, dan tidak dapat lagi menentukan arah. Deng Wan merasakan gelombang kewaspadaan di hatinya, seluruh tubuhnya langsung menegang, dan tanpa sadar dia menusuk ke belakangnya. Dengan suara keras, sebuah kekuatan besar datang dan mendorong pisau itu mundur secara diagonal. Deng Wan terhuyung dan melangkah maju untuk menghindari serangan telapak tangan. Dia berbalik dan melihat bayangan hitam ramping melintas lalu menghilang dalam kabut tebal. Deng Wan terkejut dan gembira, lalu tertawa keras. Mu Chaoyun, akhirnya aku berhasil menyusulmu. Serahkan saja barang-barangnya dan kita akan. Sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, sebuah telapak tangan yang putih bagaikan batu giok terulur tanpa suara dari sisi kirinya dan menekan tulang rusuknya. Deng Wan terkejut dan tergesa-gesa menggunakan gagang pisaunya untuk menangkis, namun gagal menangkis dan tersandung lagi. Ketika dia berdiri, semua yang ada di sekelilingnya sunyi dan dia tidak dapat melihat apapun kecuali kabut tebal. Deng Wan waspada, menyimpan kotak itu, mengambil parang, dan perlahan-lahan melihat sekeliling. Ada yang salah. Formasi ini benar-benar salah. Tak ada gunanya baginya untuk merasakannya. Tiba-tiba, bayangan pohon palem muncul di hadapannya. Bayangan itu ringan, sunyi, dan tanpa momentum, tetapi membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berteriak keras dan mengayunkan pedangnya untuk melawan. Pisau itu mengenai sasaran, tetapi meleset. Deng Wan tiba-tiba dihantam telapak tangan di punggung, dan dadanya terasa sesak. Ia terpaksa menarik pisaunya dan memaksa Mu Chaoyun mundur. Ia seperti mata dan telinganya tertutup dalam formasi ini, dan tak tahu dari mana langkah selanjutnya akan datang. Untuk sesaat, ia hanya bisa pasrah menerima pukulan, tanpa kemampuan untuk melawan. Xie Yuan samar-samar dapat melihat dua sosok di tengah formasi di belakang batu itu. Mu Chaoyun terlihat berputar-putar di sekitar Deng Wan tak jauh dari sana, mencari peluang. Namun, bahkan saat Deng Wan berhadapan langsung dengannya, dia sama sekali tidak sadar dan hanya bisa bereaksi saat serangan itu hendak mengenainya. Apa formasi ini sekuat itu? Dikombinasikan dengan teknik tersembunyi surgawi Nona Mu dan teknik telapak tangannya yang misterius, rasanya seperti menindas orang buta. Xie Yuan sangat gembira. Ia tak pernah menyangka formasi penyembunyian gunung dan sungai ini begitu kuat. Mu Chaoyun yang terluka parah, bersama dengan formasi tersebut, membuat Deng Wanji tak berdaya melawan. Sekarang Deng Wan dikalahkan secara sepihak, dan kekalahan hanya masalah waktu. Satu-satunya kekurangannya adalah Mu Chaoyun terluka dan kekuatan serangannya agak kurang. Bahkan setelah beberapa serangan yang berhasil, ia gagal membuat Deng Wan kehilangan efektivitas tempurnya. Tetapi apapun yang terjadi, selama Mu Chaoyun terus seperti ini, Deng Wan mungkin tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Entah kenapa Lu Laosan tidak menyusul. Untungnya, hanya dia yang mengejarnya. Kalau saja Lu Laosan ada di sana, pasti tidak akan semudah ini. Xie Yuan tengah memikirkan hal ini ketika matanya tiba-tiba terpaku dan dia diam-diam berkata ada sesuatu yang salah. Suasana yang awalnya baik di lapangan tiba-tiba berubah. Deng Wan menunggu Mu Chaoyun menamparnya dari belakang. Ia tampak tidak menyadarinya. Namun, ketika telapak tangan giok itu mencapai tubuhnya, ia terkena. Tiba-tiba ia mengeluarkan cambuk kuda emas dari lengan bajunya dan membalas dengan kecepatan luar biasa. Mu Chaoyun tak mampu menghindar dan terkena. Ia mengerang dan mundur beberapa kaki. Deng Wan meludahkan busa darah dan menyeringai muram. Cambuk ini awalnya disiapkan untuk kakak ketiga Lu, tetapi sekarang Anda, Nona Yun, dapat menikmatinya terlebih dahulu. Ia mengayunkan cambuknya, lalu cahaya keemasan menyambar cambuk itu, bagaikan guntur keemasan, menghalau semua kabut dalam radius 3 kaki di sekelilingnya. Mata Xie Yuan menyipit. Senjata macam apa ini? Sungguh ajaib.
Mu Chaoyun berdiri di pinggiran dan mencoba menyerang lagi. Namun, tepat ketika ia berada sekitar 3 kaki dari Deng Wan, ia menyadari kabut tebal yang tak lagi menutupinya. Saat cambuk itu dijatuhkan, Mu Chaoyun mengangkat tangannya untuk menangkisnya, mengerang kesakitan lagi, lalu melangkah mundur. Ia menghindar dan mencapai batu besar itu, berpegangan erat padanya dan menarik napas beberapa kali. Darah mengucur dari sudut mulutnya, wajahnya pucat pasi, luka-lukanya semakin parah. Xie Yuan segera mendukungnya dan berbisik. Nonamu, senjata itu. Apakah sekuat itu? Xuanbing, aku tidak menyangka dia masih memiliki Xuanbing. Mu Chaoyun mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Xie Yuan terdiam. Ia mendengar dari Mu Chaoyun bahwa Xuanbing adalah senjata yang dipenuhi kekuatan mistis. Senjata-senjata itu sangat kuat dan langka, hanya membutuhkan seorang master untuk menggunakannya. Bahkan di dalam keluargamu, hanya sedikit yang memilikinya. Ia melarikan diri dengan tergesa-gesa sehingga tidak membawa apapun kecuali buku surgawi hitam. Mu Chaoyun sudah terluka, dan sekarang ia bahkan lebih lemah setelah terkena 2 serangan Xuanbing. Bagaimana mungkin ia bisa menandingi Deng Wan, yang bahkan lebih kuat? Hahaha. Cepat keluar. Aku tahu kau di sini, kusarankan kau keluar sendiri. Kalau tidak, kalau aku menemukanmu. Nonamu, hehe, cambuk di tanganmu itu tidak peduli dengan persahabatan lama keluargamu. Deng Wan tersenyum sombong, mengayunkan cambuk emasnya dan perlahan bergerak maju di dalam hutan. Mu Chaoyun dan Xie Yuan bersembunyi di balik batu dan merasa sedih ketika melihat Deng Wan mencari kemana-mana seolah-olah memegang obor. Apa yang harus kulakukan? Kalau terus begini, cepat atau lambat aku akan ketahuan. Mu Chaoyun menarik napas dalam-dalam, alisnya mengendur, dan dia tiba-tiba menjadi tenang. Dia membalik telapak tangannya, memanggil teratai 8 trigram, dan tiba-tiba menyerahkannya kepada Xie Yuan. Kamu pergi. Xie Yuan mengambilnya tanpa sadar dan tertegun. Apa? Demi Bagualian, dan demi. Kita telah tinggal bersama di halaman ini selama beberapa waktu, jika ada kesempatan di masa depan, tolong bantu aku menemukan pembunuh yang telah mencelakai keluargamu. Mu Chaoyun menundukkan matanya dan berbicara pelan. Xie Yuan mengerutkan kening, tetapi mendengarkan Mu Chaoyun terus menjelaskan. Jangan malu-malu. Aku akan menggunakan formasi ini untuk memanipulasi dan menahan Deng Wan. Mungkin masih ada kesempatan. Manfaatkan kesempatan ini dan cepat pergi. Mengapa tidak bersama? Melihat Mu Chaoyun hendak keluar, Xie Yuan meraih pergelangan tangannya. Mu Chaoyun berkata dengan tenang tanpa menoleh. Formasi itu dibentuk dengan tergesa-gesa, dan tanpa aku di dalamnya, formasi itu akan hancur dalam sekejap. Bagaimana aku bisa lolos darinya pada jarak sejauh ini? Aku tidak bisa lolos. Xie Yuan, akulah yang telah melibatkanmu. Maafkan aku. Aku sudah mengkatalisasi buah Azure untukmu. Ambillah buku surgawi hitam, berlatihlah dengan baik dan hiduplah dengan baik. Dia menggoyangkan pergelangan tangannya, menepis tangan Xie Yuan, memutar tubuhnya, dan kembali ke dalam kabut. Xie Yuan menatap sosok anggun itu dari belakang, menundukkan kepalanya, dan bunga teratai hitam putih di tangannya melayang lembut, kelopaknya terus-menerus muncul dan menghilang. Bab 154. Sosok tinggi Mu Chaoyun terjun ke dalam kabut tebal. Dia menatap cambuk kuda yang bersinar keemasan di kejauhan, matanya sedikit terpaku. Dalam situasi saat ini, mungkin mustahil untuk melawan Deng Wan yang memegang senjata misterius itu. Tingkat kultivasi Deng Wan tidak terlalu tinggi, dan Mu Chaoyun, yang baru saja mencapai terobosan, juga bisa melukainya dengan serius. Setelah bertahun-tahun terkontaminasi oleh hiruk-pikuk kota, ia tak lagi memiliki keberanian seperti saat menjadi bandit. Ia hanya memendam kebrutalan dan darah yang terpendam dalam darahnya. Kekuatannya 3 poin lebih lemah daripada Lu Laosan. Namun, dia sangat kaya dan memiliki banyak harta, jadi cambuk kuda emas saja membuat Mu Chaoyun sedikit takut. Meskipun kondisi Deng Wan tidak lagi dalam kondisi prima, karena ia terluka ringan oleh Mu Chaoyun saat pertama kali memasuki medan pertempuran, dan prajurit Xuannya juga telah banyak dikonsumsi, ia secara alami jauh lebih baik daripada Mu Chaoyun. Mu Chaoyun berjalan perlahan di tengah kabut sambil diam-diam mengeluarkan beberapa botol porselen dari koleksi pribadinya dari dadanya. Dia melihatnya, membuka semua tutup botol, dan menuangkan cairan itu ke mulutnya. Saat pil itu masuk ke perutnya, wajah Mu Chaoyun langsung berubah menjadi merah cerah yang luar biasa, yang sangat indah. Obat-obatan ini sangat kuat dan sebagian besar digunakan untuk menjaga orang tetap hidup. Mengonsumsi obat-obatan ini secara tiba-tiba dalam jumlah besar dapat meningkatkan kesehatan, tetapi juga akan saling memengaruhi, sangat merugikan tubuh dan bahkan merusak fondasinya, sehingga memengaruhi masa depan. Tetapi pada saat ini, Mu Chaoyun tentu saja tidak memikirkan masa depan. Dia merasakan sedikit nyeri di perutnya, dan pada saat yang sama, napas panas dan mendominasi naik dari dantiannya dan dengan cepat menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Mu Chaoyun menundukkan matanya, dan telapak tangannya terbuka dan tertutup, tiba-tiba diselimuti cahaya putih dan hitam. Sosoknya berkelebat dan tiba-tiba menyatu dengan kabut, dan saat berikutnya dia muncul di belakang Deng Wan. Deng Wan, memegang cambuk emas, dengan tajam memperhatikan gerakan di belakangnya dan mencibir. Akhirnya aku tidak bisa menahannya. Dia berteriak keras, mengayunkan cambuknya, dan memukul bagian belakangnya dengan kilatan cahaya kemasan.
Tepat saat telapak tangannya hendak memukul cambuk kuda, Mu Chaoyun memutar tubuhnya dengan aneh, seolah meluncur di atas air, menggambar busur yang anggun, dan langsung melesat ke sisi kiri Deng Wan, menyerang dengan kedua telapak tangannya. Deng Wan membelalakan matanya, mengangkat tangan kirinya, dan menghadapi Mu Chaoyun dengan serangan telapak tangan. Akan tetapi, serangan telapak tangan ini tidak mengenainya dengan kuat, karena telapak tangan Mu Chaoyun menggambar lintasan misterius di tengah jalan, membawa cahaya yin dan yang, dan menutupi Deng Wan dari atas dan bawah. Pupil mata Deng Wan tiba-tiba mengecil, dan dia merasakan kekhawatiran besar dalam hatinya. Di saat krisis, ia menunjukkan fleksibilitas yang sama sekali tidak sesuai dengan tubuhnya yang gemuk. Ia hanya berjongkok dan berguling, dengan canggung menciptakan jarak, dan dengan lambaian cambuknya, ia menyingkirkan kabut di sekitarnya. Hutan itu sunyi, kecuali 3 kaki di sekelilingnya yang dipenuhi kabut putih tebal setebal susu. Deng Wan tampak serius. Mu Chaoyun telah memulihkan begitu banyak kekuatan dalam waktu sesingkat itu. Apakah dia akan bertarung sampai mati? Cahaya hitam putih kembali mengintip dari balik kabut. Deng Wan tak berani lengah. Ia mengayunkan cambuk emasnya sekuat tenaga dan mengambil posisi bertahan, menjaga posisi yang tak tertembus. Tekanan berat datang dari Xuan Bing, dan wajah Deng Wan tampak serius. Kekuatan yang ditunjukkan Mu Chaoyun sekarang tidak lebih lemah dari Lu Laosan. Tetapi, matanya berkilat dan dia mencibir dalam hatinya. Hujan deras tidak akan berlangsung sepanjang pagi, dan angin kencang tidak akan berlangsung sepanjang hari. Kau sudah terluka parah, berapa lama lagi kau bisa bertahan seperti ini? Aku memegang senjata misterius itu, hanya bertahan dan tidak menyerang, apa yang bisa kau lakukan padaku? Deng Wan mengetahui situasinya dan mengubah dirinya menjadi kura-kura, menggunakan prajurit hitam sebagai cangkang kura-kura, dan menemui jalan buntu dengan Mu Chaoyun untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, tekanan Deng Wan tiba-tiba mereda. Ia mencambuk kudanya, tetapi sekelilingnya sunyi dan kosong. Tidak dapat bertahan lagi. Atau Anda ingin memancing ular keluar dari lubangnya? Ia tampak waspada, menatap kabut tebal di sekelilingnya dan perlahan berputar-putar. Mu Chaoyun mundur beberapa kaki, wajahnya memerah, seolah-olah dia mabuk. Dia terbatuk 2 kali tanpa suara, melirik ke arah cahaya keemasan, lalu berbalik menatap batu besar itu dengan ekspresi marah. Setelah menyerang dengan ganas dalam waktu yang lama, secara tidak sengaja aku melirik dan mendapati Xie Yuan belum pergi. Mata Mu Chaoyun menjadi gelap. Bukankah ini membuang-buang kesempatan yang telah ia pertaruhkan dengan nyawanya? Dia menggertakkan giginya, mundur dari lingkaran pertempuran, dan bergegas menuju batu besar itu dalam 2 langkah. Bersikap ragu-ragu pada saat seperti itu bukanlah sesuatu yang menentukan dan sama sekali tidak rasional. Dia berteriak dengan suara serak. Xie Yuan, kamu. Ia tiba-tiba berhenti dan melihat Xie Yuan duduk bersila dengan telapak tangan di atas dantiannya, memegang teratai bagua di tangannya. Matanya hitam putih, tanpa fokus, dan jelas-jelas sedang bermeditasi. Anda. Mu Chaoyun merasa cemas dan marah, serta menghentakkan kakinya penuh kebencian, hal yang sangat jarang terjadi. Jam berapa sekarang, dan kamu masih di sini membaca buku hitam sialan itu? Apa yang bisa kamu lihat darinya? Dia menggigit bibir merahnya, ingin membangunkan Xie Yuan, tetapi takut menyakitinya yang sedang berkonsentrasi, jadi dia hanya bisa berteriak dengan suara rendah. Xie Yuan, bangun. Tubuh Xie Yuan bergetar, dia mengangkat kepalanya, dan ilusi di matanya dengan cepat memudar. Nonamu, jangan panggil aku Nonamu. Mu Chaoyun merasa belum pernah semarah ini sebelumnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk meninjunya pelan dan berkata sambil menggertakkan gigi. Keluar dari sini. Dia tidak tahu kenapa dia begitu marah. Jelas dialah yang tidak ingin melarikan diri, jadi kenapa dia begitu cemas. Kalau orang lain, dengan kepribadianku yang dingin, aku tak akan peduli mau mati atau tidak. Mungkin aku bisa memanfaatkan mereka dan membuat rencana. Namun, melihat Xie Yuan membuang-buang waktu dan gagal melarikan diri, Mu Chaoyun merasa sedikit panik. Meskipun ia merasa marah pada Xie Yuan karena tidak cukup tegas dan menyia-nyiakan kesempatannya, ia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa kepanikannya berbeda. Xie Yuan menghela napas, dan tiba-tiba berkata tanpa alasan. Nonamu, apakah Anda percaya padaku? Mu Chaoyun mengerutkan kening, menatap ekspresi tenang Xie Yuan, dan mengerucutkan bibirnya. Tentu saja aku percaya padamu. Saya juga percaya Nonamu bisa melindungi saya lebih lama lagi. Xie Yuan tersenyum dan berkata. Setelah beberapa saat, mungkin akan ada titik balik. Buku hitam, 98/100. Xie Yuan melirik angka-angka ilusi di depannya, dan segera tenggelam dalam perubahan bagua lotus yang tidak dapat diprediksi. Dia tidak bisa meninggalkan teman-temannya untuk bertahan hidup. Jika dia bertindak seperti ini, dia mungkin tidak akan bisa berkonsentrasi berlatih bela diri di hari-hari dan malam-malam mendatang, bahkan dengan bantuan panel. Bagaimanapun, masih ada secercah harapan, tetapi ia meninggalkan Mu Chaoyun dan melarikan diri. Jika Xie Yuan melihat taman bunga yang mekar lagi di masa depan, ia mungkin akan merasa sangat sedih dan terpukul. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini, bahkan jika Xie Yuan benar-benar melarikan diri, ketika Mu Chaoyun dikalahkan, bagaimana dia bisa lolos dari kejaran 2 guru besar Deng Wan dan bahkan Lu Laosan? Saya hanya bisa berusaha semampu saya. Ketika 2 orang bertemu di jalan sempit, yang lebih berani dan tegarlah yang akan menang.
Melihat Xie Yuan tenggelam dalam perenungan lagi, Mu Chaoyun menggertakkan giginya, berbalik dan memasuki formasi. Dapatkah Anda benar-benar memahami sesuatu dalam waktu sesingkat ini? Dia sekarang tampak persis seperti orang-orang di klan yang tergoda oleh buku hitam. Namun apalagi yang dapat kita lakukan selain mempercayainya saat ini? Mu Chaoyun tampak tenang. Karena ia ingin waktu, ia akan berusaha sebaik mungkin untuk mengulur waktu. Dia mendekati sosok emas dalam kabut itu tanpa suara, mengangkat telapak tangannya dan melesat keluar. Buku hitam, 99/100. Hampir sampai, hampir sampai. Hanya satu hal terakhir. Dahi Xie Yuan dipenuhi keringat, pikirannya lebih fokus dari sebelumnya, dan dia tenggelam dalam dunia kelahiran dan kematian teratai. Ia merasa seolah-olah sudah berada di jantung bunga teratai, dikelilingi kelopak-kelopak teratai raksasa yang membungkusnya, terus-menerus membuka dan menutup, layu, dan terlahir kembali. Setiap siklus mengandung kebenaran yang tak terhitung jumlahnya. Perlahan-lahan, ia seolah menemukan pola-pola tertentu dalam gerakan kelopak-kelopak teratai. Setiap kali kelopak-kelopak besar itu bergetar, tampak samar-samar ada sosok manusia dan senjata di atasnya. Seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih mengayunkan tinjunya, seorang anak laki-laki kecil berlatih menunggang kuda, seorang penjaga malam terbang tinggi dan rendah, pasukan kavaleri menyerbu medan perang. Saat Xie Yuan melihatnya, setiap kelopak teratai tampak mencerminkan pengalaman berlatih seni bela diri, dan masing-masing adalah seni bela diri. Buku hitam, 100/100. Xie Yuan berdiri di tengah teratai hitam putih yang besar, dan kelopak teratai yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, bagaikan tembok tinggi, bergetar serempak. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya memamerkan keahlian mereka dan menggunakan kekuatan magis mereka. Bayangan tinju dan serangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus pikiran Xie Yuan, hampir membuatnya gila. Tidak, aku tidak bisa melihat semuanya. Xie Yuan memejamkan mata dan berbalik untuk merasakan dengan hatinya. Jiwanya keluar dari dinding kelopak teratai yang tinggi dan memandang ke bawah dari tempat yang lebih tinggi. Pikirannya menjadi jernih kembali. Ia melihat kelopak teratai yang tak terhitung jumlahnya dan keterampilan yang tak terhitung jumlahnya, dan juga melihat bahwa di atas semua kelopak teratai itu, terdapat sebuah teratai kecil berwarna gelap. Ia tak mencolok, tersembunyi, dan tak terlihat, tetapi tak dapat diabaikan, dan ia berada di atas ribuan keterampilan. Teknik penyembunyian surgawi. Xie Yuan tiba-tiba menyadari sesuatu dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk meraih teratai. Namun, melihat banyaknya kelopak teratai di bawahnya, ia enggan melepaskannya. Ia pun tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan satunya dan secara naluriah meraih kelopak teratai itu. Satu di masing-masing tangan, aku mau semuanya. Ia mengulurkan tangannya lalu menariknya kembali. Ia menunduk dan melihat tangan kirinya menyeret teratai hitam, sementara tangan kanannya memegang kapak penebang kayu yang sudah lapuk. Apa-apaan ini? Masih belum bisa melupakan kebiasaan lamamu. Pikiran Xie Yuan mengembara, dan begitu pikirannya terpecah, dia meninggalkan dunia teratai yang luas. Kembali ke kenyataan, dia masih memegang bagua lotus di tangannya, seolah-olah tidak ada yang berubah. Apa yang sedang terjadi? Sebelum dia sempat bereaksi, terdengar suara keras di dalam benaknya dan gelombang besar membubung tinggi. Sebuah teratai hitam tak kasat mata terbang entah dari mana dan berputar pelan di lautan kesadarannya. Pengetahuan misterius membanjiri pikirannya, dan berbagai manfaat menakjubkan dari teknik Tianyin pun merasukinya. Seni tersembunyi surgawi, pengantar. Teknik tersembunyi surgawi mahir. Teknik tersembunyi surgawi penguasaan. Teknik tersembunyi surgawi keberhasilan kecil, 1/5000. Dalam sekejap, teknik Tianyin melintasi 3 alam dan mencapai tingkat keberhasilan kecil. Xie Yuan teringat bahwa menurut deskripsi Mu Chaoyun sendiri, dia baru saja berada di awal penguasaan. Sebelum dia sempat terkejut, Xie Yuan tiba-tiba mendengar suara, duo, 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 datang entah dari mana. Xie Yuan terlalu akrab dengan suara ini. Dulu atau sekarang, ketika senggang, ia selalu mengambil kapak dan menebang kayu bakar. Ia mendengar suara ini setiap hari. Siapa yang menebang kayu? Sepertinya itu aku. Ingatan Xie Yuan berubah, dan sepertinya ada lebih banyak kenangan tentang kehidupan masa lalunya di benaknya. Ia telah menebang kayu selama puluhan tahun, dan menebang dengan kapak telah menjadi nalurinya. Ia tak terkalahkan di desa berkat penguasaan 3 teknik kapaknya, bahkan mampu melawan harimau dan beruang. Lambat laun, ia menjadi terkenal. Tiba-tiba, dunia menjadi kacau, jadi ia mendaftar untuk bergabung dengan tentara. Dengan bantuan kapak, ia meraih banyak prestasi militer dan menjadi jenderal yang terkenal. Namun, ia pernah disergap dan menderita banyak korban di antara bawahannya. Ia dikelilingi oleh para pendekar bela diri dan prajurit elit yang secara khusus dikirim untuk menyergap dan membunuhnya. Karena kalah jumlah dan terjebak dalam situasi putus asa, dia melotot dan mengayunkan kapaknya, melepaskan semua akumulasi hartanya selama beberapa dekade dalam satu pukulan. Sebuah lingkaran bila cahaya yang mengerikan terayun keluar, dan tidak ada seorang pun yang berdiri dalam jarak 10 kaki di sekitarnya. Hari demi hari, kau terus mengayunkan kapakmu. Saat kau menghadapi jalan buntu, kau tiba-tiba menyadari arti, menyapu musuh dengan sekuat tenaga. Bab 155. Singkirkan musuh.
Xie Yuan tersadar kembali, dan dengan sebuah pikiran, keterampilan kapak ini muncul dalam benaknya, dan telah terintegrasi ke dalam nalurinya seolah-olah telah diasah melalui ribuan kali. Memotong kayu, 1/100.000. Teknik tersembunyi surgawi keberhasilan kecil, 1/5.000. Kapak pemotong bulan, prestasi kecil, 1/3.000. Buku hitam, 1/200. Tidak hanya itu, penguasaannya terhadap keterampilan kapak juga menyebabkan peningkatan pesat dalam keterampilan yang berhubungan dengan kapak. Kapak pemotong bulan, yang baru saja membuat terobosan belum lama ini, melonjak ke tingkat berikutnya, langsung dari penguasaan menuju kesuksesan kecil. Kapak pemotong bulan tidak diselesaikan secepat teknik pedang pelaris serigala. Salah satu alasannya adalah perbedaan kualitasnya yang terlalu besar. Alasan lainnya adalah Xie Yuan kali ini memegang kapak pemotong kayu, dan keahliannya sepenuhnya terfokus pada menebang kayu. Ia telah menguasai teknik kapak dan keterampilan dasar kapak, dan kapak pemotong bulan hanyalah pelengkap. Sungguh kejutan yang menyenangkan bahwa ia bisa mencapai kemajuan sebesar itu. Xie Yuan memejamkan matanya sedikit, mengingat kapak yang menyapu pasukan musuh, tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Tak peduli siapa musuhnya atau berapapun jumlahnya, aku bisa menghancurkan mereka dengan satu kapak. Aku punya keberanian untuk maju meski ada puluhan ribu orang yang menentangku. Meskipun aku tidak sehebat jenderal yang kuingat, kapak ini lebih kuat daripada gabungan kekuatan ketiga kapak, namun terkonsentrasi pada satu kapak. Bahkan dengan levelku saat ini, aku pasti bisa melukai seorang kultivator alam transformasi ki dan darah. Membunuh musuh di wilayah kecil kadang-kadang terdengar, tetapi membunuh musuh di wilayah besar jarang terjadi. Kata, metamorfosis, bukan sekadar omong kosong. Kesenjangan antara alam-alam besar adalah jurang yang sangat besar. Namun, Xie Yuan kini memiliki cukup cara untuk secara langsung mengancam alam transformasi ki dan darah. Matanya menatap batu itu dan menatap dua orang yang bertarung sengit di tengah kabut tebal. Mu Chaoyun berkata bahwa tiga perubahan ki dan darah adalah batas tubuh manusia. Alam Grandmaster lebih tentang menghubungkan bagian dalam dan luar, dan memahami dunia, dan penguatan tubuh tidak sejelas dua alam pertama. Dengan kata lain, fisik Grandmaster sendiri tidak jauh lebih tinggi dari alam transformasi ki dan darah. Menyapu ribuan pasukan, kalimat selanjutnya seharusnya adalah bahwa sang master ketakutan. Kapak ini mengenai Deng Wan, meskipun dia seorang master, pertahanannya pasti akan hancur. Mata Xie Yuan berkedip-kedip saat ia menatap lingkaran pertempuran. Sosoknya berkelebat dan tiba-tiba ia menyatu dengan kabut, seolah menghilang dari tempatnya. Xiao Cheng Tianyinsu adalah teknik penyembunyian rahasia yang satu tingkat lebih tinggi dari Mu Chaoyun. Seni tersembunyi surga dapat menyembunyikan rahasia surga dan merampas keberuntungan orang lain. Mu Chaoyun telah menguasai seni tersembunyi surga sedemikian rupa sehingga sulit bagi seorang Grandmaster untuk menemukan keberadaannya. Ketika berpura-pura menjadi Lin Zhen, ia dapat meminjam aura Lin Zhen dan begitu tulus sehingga bahkan Tuan Lin pun tidak dapat mengenali bahwa putrinya sendiri palsu. Teknik penyembunyian surgawi Xie Yuan telah menembus tiga alam, mencapai tahap sukses kecil. Setelah diaktifkan, ia sepenuhnya menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan dengan perbedaan alam yang sangat jauh, tatapan seorang Grandmaster menembusnya, tanpa disadari. Dalam formasi penyembunyian gunung dan sungai ini, mustahil untuk mendeteksinya hanya dengan aura. Xie Yuan menatap cahaya keemasan yang berkelebat di tengah kabut tebal, lalu mengeluarkan kapak dari pinggangnya, berubah menjadi angin sepoi-sepoi, dan menyelinap di belakang Deng Wan. Dalam kelompok pertempuran, telapak tangan Mu Chaoyun bagaikan kutub yin dan yang, dengan cahaya hitam dan putih yang berkelap-kelip. Di antara pemisahan dan penggabungan, terdapat kekuatan yang tak terduga, yang membuat Deng Wan tak berani menantangnya dengan mudah. Namun, Deng Wan memegang cambuk emas di tangannya, yang bagaikan guntur emas yang melilitnya, dan cahayanya menyala-nyala, membuat Mu Chaoyun tak berani menghadapinya secara langsung. Ia hanya bisa mengandalkan keunggulan kemampuan tubuh dan formasinya untuk bergerak di sekitar Deng Wan bagai angin, menekannya dengan kuat di tempatnya dan mencegahnya berlarian. Karena Xie Yuan menginginkan waktu, Mu Chaoyun tidak memberi Deng Wan kesempatan untuk ikut campur. Dia juga ingin menggunakan formasi untuk mengatasi situasi tersebut, tetapi dia terluka dan harus bergantung pada banyak ramuan untuk pulih. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Paling buruk, aku akan mati bersamanya pada akhirnya. Mu Chaoyun diam-diam menilai kondisinya sendiri dan berpikir dalam hati. Setidaknya jika kita menyingkirkan Deng Wan, mereka tidak akan mati di sini. Tanpa sadar ia melirik batu besar itu, tetapi tiba-tiba membeku dan tangannya melambat. Deng Wan melihat kesempatan itu dengan tatapan tajamnya dan mengayunkan cambuk itu langsung ke arahnya. Mu Chaoyun tampak tidak berbobot, melayang kembali dengan ringan, menghindari cambuk dan menghilang ke dalam kabut lagi. Bajingan! Deng Wan meludah dengan ganas, menatap langit dan bumi di sekelilingnya yang semuanya putih, ekspresinya penuh dengan frustrasi dan sedikit kegelisahan. Setelah dipukuli secara sepihak dalam waktu yang lama, dia pikir Mu Chaoyun seharusnya sudah pingsan sejak lama, dan dia tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan begitu lama. Senjata misterius ini sangat kuat, tetapi juga menghabiskan banyak energi. Awalnya, ia terkena beberapa pukulan tangan dan menderita luka dalam. Sekarang kondisinya jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Melihat Mu Chaoyun telah terjerat dengannya dengan acuh tak acuh, dan tekadnya tak lagi setegas dan sekejam saat di luar celah, ia tak kuasa menahan rasa gugup. Mungkinkah ia tak mampu bertahan lebih lama darinya hari ini dan gagal di sini?
Lu Laosan juga ada di belakang mereka. Meskipun ia telah menjauh, sudah terlambat dan ia tidak tahu kapan ia akan menyusul. Deng Wan mengerutkan kening dan mengutuk. Keluar sekarang juga, dasar jalang kecil. Jangan bertele-tele denganku. Sialan. Mu Chaoyun berdiri di tengah kabut, tak jauh dari Deng Wan. Ia melirik musuh yang sudah agak bingung, lalu menatap batu besar itu dengan cemberut. Dia sudah pergi. Mu Chaoyun tidak tahu apa yang dirasakannya di dalam hatinya. Ia tampak merasa lega, tetapi juga sedikit tidak nyaman. Ia mengerutkan bibir, lalu kembali menatap Deng Wan di depannya. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba ingin memukul dengan keras. Tiba-tiba ekspresinya berubah, dan matanya yang setenang air danau, sedikit melebar saat dia melihat ke belakang Deng Wan. Mengandalkan kendalinya atas formasi, ia merasakan sedikit gangguan di sana. Ketika ia mengamati dengan saksama, ia menemukan sosok Xie Yuan sedikit bergoyang di sana. Jadi dia tidak pergi. Tidak. Bagaimana mungkin dia menyembunyikannya dari pandanganku? Kalau saja aku tidak berada dalam formasi itu, mungkin aku akan mengabaikannya meski aku meliriknya. Xie Yuan melihat Mu Chaoyun menatap dengan mata indahnya dan bibir merahnya sedikit terbuka. Wajahnya yang biasanya tenang jarang menunjukkan ekspresi terkejut, yang entah kenapa terasa manis. Dia mengangguk, mengangkat kapaknya, dan memberi isyarat sedikit ke depan. Mu Chaoyun melihat sinyal rahasianya, kembali sadar, dan matanya langsung berubah. Teknik penyembunyian surgawi. Teknik penyembunyian surgawinya benar-benar berhasil mencapai level ini dalam sekejap. Itu buku hitam. Dia tidak membual, apakah dia benar-benar memahami buku hitam. Namun, dapatkah kita menjamin keaslian buku hitam? Pikiran Mu Chaoyun sempat kacau, tetapi dia segera tenang. Sekalipun dia telah membuat terobosan besar dalam teknik Tianyin, dia hanyalah orang luar. Jika berhadapan dengan seorang master, dia tidak akan bisa membunuhnya sekalipun dia berdiri diam dan membiarkan master itu menyerangnya dalam waktu lama. Ia melirik ekspresi tenang Xie Yuan dan kapak di tangannya. Meskipun ia tahu Xie Yuan memiliki beberapa keahlian kapak yang unik, itu tidak akan berguna melawan seorang master. Kecuali, dia punya kesadaran lain. Amati buku hitam sekali dan pelajari dua jenis kungfu. Kalau orang lain, Mu Chaoyun pasti tidak akan percaya. Tapi Xie Yuan punya rekam jejak, dan melihat betapa bersemangatnya dia mencobanya, sepertinya dia benar-benar ingin menguji kemampuannya pada Deng Wan. Mu Chaoyun menarik napas dalam-dalam dan mengangguk sebagai jawaban. Lupakan saja, karena itu kata-katanya, aku akan mempercayainya lagi. Keduanya bertukar pandang, dan Mu Chaoyun mengambil langkah pertama, menutupi Deng Wan dengan kedua telapak tangannya. Kali ini teknik telapak tangannya berubah. Tak lagi tak terduga, melainkan lambat dan berat, memaksa Deng Wan berkonsentrasi dan menatap lurus ke depan, tak berani teralihkan. Melihat ini, Xie Yuan, sambil memegang kapak, perlahan mendekat, menempel pada lingkaran cahaya setinggi 3 kaki di sekitar Deng Wan. Dalam satu langkah lagi, ia keluar dari kabut tebal, tetapi Deng Wan sama sekali tidak menyadarinya. Tepat pada saat ini, Mu Chaoyun menyilangkan telapak tangannya, dan cahaya hitam dan putih bergabung menjadi satu, membentuk bilah cahaya, dan mendorong ke arah Deng Wan dengan ganas. Deng Wan membuka lebar matanya, memegang cambuk kuda, dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mati-matian menghalangi bilah cahaya itu. Sekaranglah waktunya. Mata Xie Yuan menyipit, dia memegang kapak dengan kedua tangan, berputar setengah, mengayunkan kapak itu membentuk lingkaran, dan menebasnya dengan ganas. Sapu bersih musuh. Energi dahsyat dan cahaya kapak yang bersinar meledak, dan Xie Yuan memusatkan seluruh kekuatannya pada bilah kapak. Untuk sesaat, bilah kapak itu menyilaukan, dan cahayanya bahkan menembus kabut tebal yang menyembunyikan gunung-gunung dan sungai-sungai. Deng Wan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah di belakangnya dan rompinya menegang. Namun, sudah terlambat untuk berbalik, jadi dia harus mengerahkan energinya untuk melindungi tubuhnya, dan kemudian berkonsentrasi menghadapi serangan ledakan Mu Chaoyun. Anak itu. Dengan levelnya, aku rasa dia tidak bisa mengalahkanku. Ah! Sebelum Deng Wan dapat menyelesaikan pikirannya, dia tiba-tiba merasakan nyeri di punggung bawahnya dan menjerit. Xie Yuan mengayunkan kapaknya sekuat tenaga, tetapi rasanya seperti menabrak bantalan udara yang keras. Setelah membelahnya dengan susah payah, ia mengiris lemak di punggung bawah Deng Wan, tetapi ia justru menghadapi lapisan-lapisan rintangan, seolah-olah itu adalah lapisan-lapisan baju besi yang saling tumpang tindih. Pertahanan yang kuat sekali. Dia menggertakkan giginya, mencabut kapaknya, dan mengeluarkan banyak darah. Lukanya cukup dalam, memperlihatkan daging merah muda yang menggeliat di dalamnya. Jaraknya memang masih jauh dari organ dalamnya, tetapi bagi seorang Grandmaster, lukanya jauh dari serius. Namun di depan Xie Yuan, sang tuan sudah terluka dan berdarah. Dia menyeringai, menarik napas, lalu mengangkat kapaknya lagi. Hati Deng Wan tiba-tiba menjadi cemas, dan intuisinya mengatakan bahwa ini adalah krisis hidup dan mati. Ia meraung liar, seluruh tubuhnya penuh energi, dan gumpalan darah menyembur keluar dari luka di pinggangnya. Ia ingin berbalik dan mencambuk Xie Yuan dengan cambuk itu. Namun, mata Mu Chaoyun berbinar, dan cahaya keluar dari telapak tangannya, menggenggam erat cambuk kuda. Cahaya keemasan di telapak tangannya bagaikan ular listrik, terus-menerus menyambar dan merambat ke lengannya, membuatnya sedikit gemetar. Namun, wajahnya tenang, dan telapak tangannya yang halus bagaikan lingkaran besi, menekan Deng Wan hingga ia tak bisa bergerak.
Minum. Xie Yuan menghela napas dan berbicara, lalu mengayunkan kapak kedua seperti sedang menebang kayu. Kapak ini kembali menembus tenaga dalam dan memotong tepat ke luka sebelumnya, menghancurkan lemak dan otot pinggang Deng Wan sampai menyentuh tulang belakang lumbar Deng Wan, kemudian mengeluarkan suara teredam, seakan-akan mengenai logam atau batu, lalu berhenti bergerak maju. Ah! Seluruh tubuh Deng Wan bergetar hebat, matanya merah, dan energinya meledak, langsung menjatuhkan Xie Yuan, dan Mu Chaoyun juga terhuyung. Dia membuang cambuk itu, tertatih-tatih, dan dengan darah berceceran di pinggangnya, dia segera mulai melarikan diri. Mu Chaoyun melemparkan cambuk itu ke tanah, memusatkan pandangannya, dan langsung menyatu dengan kabut. Dia melintas dan tiba-tiba muncul di samping Deng Wan, telapak tangannya yang ramping terulur ringan. Deng Wan mencoba mengulurkan tangannya untuk menghalangi, tetapi gagal. Dengan tipu daya, Mu Chaoyun melayang di belakangnya, dan cahaya keluar dari telapak tangannya, mengenai luka di pinggangnya. Deng Wan begitu lambat sehingga ia tak sempat menangkis, dan terkena telapak tangan yang keras. Matanya terbelalak, lalu tiba-tiba ia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Pinggangnya patah dan organ-organ dalamnya rusak. Dengan cedera fatal ini, ia masih kesulitan untuk naik ke tanah. Mu Chaoyun memperhatikan dari belakang, tetapi tidak bergerak maju. Ia menunggu sampai Deng Wan merangkak beberapa meter jauhnya, meninggalkan jejak darah yang panjang. Melihat Deng Wan masih belum mendekat, ia menoleh ke belakang dengan kesal, meludahkan darah, dan berkata, "Kamu pantas mati." Setelah mengatakan ini, Deng Wan memiringkan kepalanya dan meninggal. Bab 156. Mu Chaoyun berdiri diam sejenak, mengamati dalam diam, dan baru berjalan cepat kembali setelah memastikan bahwa Deng Wan benar-benar mati. Xie Yuan sudah memanjat dan duduk di bawah pohon besar sambil menyeringai. Dia terbatuk 2 kali dan melihat jejak darah panjang yang ditinggalkan Deng Wan di kejauhan, lalu mendesah. Vitalitas Grandmaster benar-benar kuat. Kalau orang lain, bahkan seseorang yang berada di tahap transformasi Ki dan darah, Xie Yuan pasti tidak akan mampu berlari secepat itu setelah hampir terpotong menjadi 2, dia juga tidak akan mampu merangkak sejauh itu setelah terkena serangan telapak tangan berkekuatan penuh milik Mu Chaoyun, dan bahkan merencanakan serangan balik sebelum mati. Dia melihat Mu Chaoyun berjalan cepat ke arahnya, dan melihat dia masih bisa bergerak, dia tampak sedikit lega. Sesosok ramping berdiri di depannya. Xie Yuan berusaha keras untuk berdiri, tetapi tersandung. Dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menyapu bersih musuh dengan pukulan pertama, dan pukulan kedua telah menguras darah, energi, dan tenaga dalamnya. Kini meridiannya kering, darahnya terbengkalai, dan ia benar-benar kehabisan tenaga. Kondisinya tidak jauh lebih baik daripada Mu Chaoyun. Selain itu, ia dikejutkan oleh kekuatan dahsyat Deng Wan yang melukai organ dalamnya, membuatnya bahkan tidak punya tenaga untuk berdiri. Sebuah tangan ramping terulur, dan Xie Yuan mengangkat tangannya untuk menariknya, tetapi ketika tangan itu sudah setengah melayang di udara, pantatnya merosot dan dia pun terduduk lagi. Tanpa diduga, Mu Chaoyun juga sudah kehabisan tenaga. Setelah ditarik oleh Xie Yuan, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Keduanya saling memandang dalam diam. Mu Chaoyun dengan canggung menjauh sedikit dan bersandar di pohon besar bersama Xie Yuan. Mereka duduk berdampingan, bergandengan tangan, dan mendesah panjang. Perang telah usai, meskipun dengan biaya yang sangat besar. Mereka hidup, Deng Wan sudah mati. Perasaan lega menyelimuti mereka berdua pada saat yang sama. Xie Yuan menoleh dan melihat wajah Mu Chaoyun memerah, merah keunguan. Meskipun warna kulitnya yang aneh cocok dengan kulit putihnya yang dingin, ia juga cantik, tapi... Setelah kompetisi yang ketat, wajahnya berubah ungu, yang jelas merupakan tanda terlalu banyak minum obat. Dia bertanya dengan khawatir, "Bagaimana perasaanmu?" Mu Chaoyun menggelengkan kepalanya pelan, ingin mengatakan bahwa dia baik-baik saja, tetapi ketika dia mengatakannya, itu berubah menjadi... "Mengapa kamu tidak pergi?" Xie Yuan tersenyum. "Bukankah sudah kubilang, jangan biarkan kau diganggu." Dia mengedipkan mata dan tersenyum cerah. Mu Chaoyun tertegun, memalingkan kepalanya dan sedikit mengerutkan bibirnya. Lalu dia menghela napas dan mengangguk. "Kalau bukan karenamu kali ini, hasilnya pasti tak terduga. Apa kau baru saja menguasai jurus kapak itu? Kau benar-benar berhasil melukai Deng Wan." Meskipun Mu Chaoyun adalah orang yang tenang dan jarang menunjukkan emosi apapun, dia tampak terkejut saat ini dan sangat bingung. Sekalipun Deng Wan adalah tiang kayu, dia adalah tiang kayu tingkat master. Xie Yuan adalah seorang praktisi luar, jadi meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia seharusnya tidak dapat merobek kulit setelah memotong dalam waktu lama. Sekalipun dia berhasil mengikat 90% tenaga dan kekuatan Deng Wan, 2 serangan kapak berturut-turut Xie Yuan nyaris membelah Deng Wan menjadi 2, yang mana masih terlalu mengagetkan dan membingungkan. Mu Chaoyun berkedip dan menatap Xie Yuan dari atas ke bawah, dan hanya bisa menghubungkannya dengan kekuatan buku surgawi hitam. Xie Yuan tidak berkomentar, dia hanya mengangkat tangannya, lalu membiarkannya jatuh dengan lemah. "Itulah harga yang kita bayar. Kita berdua sekarang setengah lumpuh, dan bersama-sama kita bisa menjadi wanita yang tangguh. Tapi kerjasama kita sungguh merupakan kesatuan tujuan. Kerjasama antara dia dan Mu Chaoyun barusan sempurna dan waktunya tepat, sehingga menghasilkan efek seperti itu." Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama dan sering berlatih bela diri, tidak sulit untuk memahami bagaimana mereka bisa mencapai hal ini. Namun,
Mengingat kembali saat pertama kali mereka bertemu Lu Laosan, mereka sudah memiliki pemahaman diam-diam yang serupa, yang cukup sulit. Mu Chaoyun terdengar sedikit malu, tetapi tidak membantah, tetapi hanya bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa kau dapat memahami buku hitam? Dibandingkan dengan fakta bahwa Xie Yuan mampu melukai Grandmaster, masalah ini bahkan lebih sulit untuk dipahaminya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui 8 trigram lotus lebih baik daripada dia, jadi menurutnya, tidak bijaksana bagi Xie Yuan untuk mempertaruhkannya. Namun, Xie Yuan benar-benar membuat taruhan yang tepat. Apakah dia begitu yakin? Xie Yuan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia hanya bisa berkata. Saya merasa memiliki pemahaman diam-diam tentang hal itu, dan saya merasa akan segera memahami sesuatu. Mu Chaoyun setengah percaya dan setengah ragu, tetapi dia tidak bisa memberikan penjelasan lain. Dia mengamati Xie Yuan dari atas ke bawah, bertanya-tanya apakah dia benar-benar memiliki keberuntungan yang luar biasa. Kabut tebal formasi itu telah menghilang, dan keduanya duduk di hutan. Sinar matahari bersinar melalui celah-celah pepohonan, menciptakan bintik-bintik. Ada juga angin sepoi-sepoi yang membelai pipi orang-orang, membuat orang-orang merasa rileks dan bahagia, serta merasa sedikit santai. Kalau saja jasad Deng Wan tidak terlihat di kejauhan, mereka berdua pasti ingin duduk di sini sebentar, seperti sedang piknik di hutan. Xie Yuan dan Mu Chaoyun pulih sejenak dan akhirnya memiliki kekuatan, jadi mereka saling mendukung untuk berdiri. Memang karena mereka berdiri bersama, mereka dapat berdiri dengan kokoh. Apakah kamu yakin dia sudah mati? Xie Yuan menatap Mu Chaoyun. Mu Chaoyun mengangguk. Kalaupun dia belum mati tadi, dia pasti sudah mati kehabisan darah. Meskipun seorang Grandmaster kuat, dia bukan dewa. Xie Yuan mengangguk, matanya sedikit berbinar. Dia mengambil cambuk hitam itu, dan di luar kendali sang guru, cambuk itu tampak seperti cambuk biasa. Kemudian, ia dan Mu Chaoyun bergerak ke tubuh Deng Wan, dan pertama-tama menggunakan cambuk kuda untuk menusuk pinggang Deng Wan yang berdarah. Kelopak mata Mu Chaoyun berkedut dan ia merasakan sakit yang tak terlukis di pinggangnya. Setelah memastikan Deng Wan telah tewas, Xie Yuan dengan bersemangat mengeluarkan pisau panjangnya, menyayat pakaian Deng Wan, memperlihatkan kantong-kantong tersembunyi di dalamnya, dan mengeluarkan semua barangnya. Setumpuk uang kertas, sebuah kotak, token perusahaan naga emas dan barang-barang lain, tidak ada yang lain. Xie Yuan menghitung uang kertas dan menarik napas. Ada 6 lembar uang kertas besar dengan nilai maksimum 1000 tael masing-masing. Ditambah beberapa lembar uang kertas kecil lainnya, jumlah totalnya lebih dari 6.600 tael. Dia menatap Deng Wan dengan tatapan aneh. Apakah ini kekayaan tuannya? Dia harus membawa begitu banyak uang bahkan ketika dia keluar. Ini semua baik untuknya. Deng Wan telah bekerja di perusahaan perdagangan naga emas selama bertahun-tahun. Perusahaan perdagangan naga emas menjangkau seluruh perbatasan, jadi tidak mengherankan jika mereka memiliki sumber daya keuangan yang besar. Mu Chaoyun menjelaskan. Berasal dari keluarga terpandang, ia tidak banyak bereaksi terhadap uang kertas itu. Ia hanya mengambil kotak itu, memeriksanya, membuka mekanismenya, dan melihat serangga raksasa seperti semut di dalamnya. Ia sedikit terkejut, lalu mengangguk. Tidak heran, ternyata itu adalah semut 1000 mil. Apa itu semut 1000 mil? Xie Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Semut 1000 mil adalah serangga langka dari wilayah barat, juga dikenal sebagai serangga tanpa mata. Ia sangat terampil dalam menemukan manusia dan menemukan jalan. Bahkan jika mereka berada ribuan mil jauhnya, mereka masih dapat melacaknya. Saya yakin Deng Wan telah melacak kita sejauh ini. Mu Chaoyun mengangguk, mengambil cambuk itu lagi, memeriksanya dari atas ke bawah, lalu mengangguk. Xuanbing ini memang senjata emas, barang asli, tapi telah hilang di tangan orang jahat seperti Deng Wan. Xie Yuan memperhatikan cambuk itu dengan rasa ingin tahu, namun mendapati bahwa cambuk itu berwarna hitam pekat dan panjangnya kira-kira sama dengan lengan, sama seperti cambuk lainnya, dan tidak ada yang aneh dengannya. Sekarang tidak terlihat sekuat sebelumnya. Xie Yuan berkomentar. Mu Chaoyun berkata dengan tenang. Senjata misterius itu juga bergantung pada siapa yang menggunakannya. Tanpa suntikan energi internal seorang Grandmaster, senjata itu tidak akan bisa menunjukkan kekuatan magisnya. Seperti ini. Ia mengepalkan tangannya erat-erat, dan tiba-tiba muncul cahaya listrik kemasan dari cambuk itu, yang hendak melilitnya dan berputar ke atas. Kemudian, dengan bunyi, jepret, ringan, cahaya itu tiba-tiba padam dan berubah menjadi cambuk hitam biasa lagi. Hutan menjadi sunyi sesaat, sunyi dan sunyi. Xie Yuan tak kuasa menahan diri untuk berkedip. Benarkah itu? Itu seperti korek api yang kempes. Mu Chaoyun menyingkirkan cambuk itu tanpa ekspresi. Itu saja, hal-hal ini tidak istimewa. Wajahnya memerah dan dia mengganti pokok bahasan. Kalau saja kekosongan dalam tubuhku tidak ada, aku tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Untungnya, ekspresinya sudah tidak wajar, jadi Xie Yuan tidak menyadari apapun. Setelah menghitung hasil panen, keduanya saling memandang dan keduanya merasa hasilnya baik. Senjata misterius, sekotak serangga aneh, dan sejumlah besar uang kertas perak, panen besar. Mu Chaoyun merenung sejenak dan berkata, kamu tidak bisa menggunakan Xuanbing, kenapa aku tidak? Anda dapat mengaturnya sendiri. Xie Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Kenapa kamu begitu sopan?
Bukankah kamu sudah memberiku semua buah Tianxing? Melihat Xie Yuan begitu terus terang, Mu Chaoyun sedikit menundukkan pandangannya. Berapa banyak orang yang pada suatu saat menjadi sahabat karib, lalu pada saat berikutnya berebut harta rampasan, dan Xuanbing merupakan harta yang cukup untuk membuat orang bertarung antara hidup dan mati. Meskipun dia tahu bahwa Xie Yuan bukan orang seperti itu, dia tersentuh ketika melihat dia bahkan tidak meliriknya. Akan tetapi, seperti yang dikatakan Xie Yuan, meskipun buah Tianxing tidak diberikan kepadanya secara sukarela, cairan spiritual yang diperoleh selanjutnya jauh lebih berharga daripada sekadar Xuanbing. Ditambah lagi, mereka berdua saling mendukung selama pelarian mereka, mempelajari buku surga hitam bersama-sama, dan berbagi hidup dan mati, yang tidak lagi sebanding dengan objek-objek eksternal ini. Mu Chaoyun sedang melamun ketika tiba-tiba mendengar Xie Yuan bertanya. Nona Mu, kupikir kemajuanku akhir-akhir ini berkat latihanku yang efektif, tapi ternyata itu karena buah Tianxing. Tidak mudah bagimu untuk menjadi katalisatorku, kan? Melihat Xie Yuan menatapnya dengan saksama, Mu Chaoyun berkata dengan tenang. Itu tidak memerlukan biaya apapun. Maksudku, bagaimana kau bisa membuatku tersulut emosi? Apa kau diam-diam bangun di malam hari dan melakukan sesuatu padaku? Xie Yuan berkata dengan ekspresi curiga, dia jelas ingat pengalaman Mu Chaoyun bangun di tengah malam untuk diam-diam makan makanan dibawa pulang. Wajah Mu Chaoyun memerah lagi. Bagaimana mungkin dia bicara seperti itu? Meskipun ini adalah kebenaran, bagaimana bisa hal itu begitu tidak tertahankan keluar dari mulutnya? Dia berkata dengan sedikit malu. Jangan bicara omong kosong. Xie Yuan melihat ekspresinya dan menjadi semakin curiga. Dia mengamatinya dari atas ke bawah dan bertanya lagi. Benar-benar, apakah kamu punya energi untuk bicara omong kosong sekarang? Mu Chaoyun mengerutkan bibirnya dan berkata dengan dingin. Dia mengeluarkan piring bagua, menghitungnya, dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Waktunya pergi. Mu Chaoyun terdiam, tertegun sejenak, dan ekspresinya sedikit berubah. Melihat ini, Xie Yuan buru-buru bertanya. Ada apa? Semuanya masih buntu. Hanya ada satu jalan keluar. Kok bisa? Mu Chaoyun berkata dengan suara bingung. Xie Yuan mengerutkan kening saat mendengar ini, tetapi melihat Mu Chaoyun dengan cepat melihat sekeliling. Hutan itu sunyi, tak ada suara apapun kecuali angin yang bertiup melewati pepohonan. Mu Chaoyun mengerutkan kening, tampak ragu dan tidak yakin, lalu berkata cepat. Membunuh Deng Wan setidaknya akan menyelesaikan separuh krisis kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Laosan sudah menyusul kita. Tapi kenapa dia belum muncul? Dia sedikit bingung dan selalu merasa bahwa ini seharusnya tidak menjadi hasil yang diharapkan. Xie Yuan tidak mengerti ramalan, jadi dia hanya mengerutkan kening dan berkata. Kalau begitu, kita berangkat secepatnya. Mu Chaoyun menyingkirkan pelat formasi dan mengangguk tanpa suara. Ayo pergi, mungkin Lu Laosan ada di belakang kita. Keduanya kini berada dalam kondisi yang sangat buruk, jadi mereka harus mengumpulkan harta rampasan mereka dan saling mendukung saat mereka melangkah maju. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati hutan, membuat dedaunan berdesir, menimbulkan suara gemerisik. Tubuh Deng Wan terbaring tenang sampai darah di bawahnya mengering. Daun-daunnya tiba-tiba terbelah. Sepasang sepatu bot melangkah keluar dan berhenti di depan tubuh Deng Wan. Bab 157. Lu Laosan tiba-tiba muncul di gerbang selatan Yunzhao, melirik mayat-mayat di tanah, matanya tiba-tiba berbinar, lalu dia sedikit mengerutkan kening. Deng Wan benar-benar masuk kota secara langsung. Dia ingin memanfaatkanku. Wajahnya menjadi gelap, dan setelah berpikir sejenak, dia mendengus dingin. Lihatlah penampilanmu yang gemuk dan buncit. Kau bukan lagi bandit seperti angin yang dulu berkeliaran di luar gerbang barat. Aku akan membiarkanmu berlari sejauh 800 km, tapi seberapa jauh kau bisa berlari? Lu Laosan berhenti sejenak dan segera bergegas ke sebelah barat Yunzhao, menyusul tim pengawal dari agen pengawal. Kali ini ia diam saja. Setelah memastikan Mu Chaoyun tidak ada di sana, ia membunuh pria itu dan mengambil benda itu, tanpa meninggalkan jejak botol porselen di luar kota yang akan mengganggu penglihatannya. Kemudian ia langsung masuk ke kota, ingin menelusuri kembali jejaknya dari awal. Namun, meskipun ia memiliki teknik rahasia, teknik itu hanya cocok untuk pelacakan jarak jauh. Sesampainya di daerah padat penduduk, ia sangat terganggu dan nyaris tak menyadari keberadaan napas Mu Chaoyun di kota. Namun, jejak napas ini menyebar melingkar, bercampur dengan asap dan api penduduk kota, membuatnya sulit dibedakan, yang membuatnya sangat gelisah. Lu Laosan tampak serius, tetapi tidak terlalu cemas. Jika ini satu-satunya metode yang dimilikinya, dia tidak akan menjadi bandit besar yang berkeliaran di gurun barat. Ia tampak garang dan brutal, tetapi kesabarannya selalu luar biasa. Ia akan memburu siapapun yang telah menyinggung perasaannya, terlepas dari apakah mereka telah melarikan diri ke wilayah barat, jantung dataran tengah, atau bahkan ke kedalaman gurun. Ia akan mengejar mereka sejauh ribuan mil, mengambil kepala mereka dan menggantungnya di tembok kota oasis gurun barat. Terlebih lagi, ini adalah buku hitam. Tidak bisa dibuang begitu saja. Lu Laosan menggabungkan metode rahasia untuk mengidentifikasi jejak dan napas, dan pertama-tama datang ke agensi pendamping Longteng, memastikan bahwa ini adalah sumbernya, dan bersiap untuk memulai dari awal. Ia mondar-mandir dengan tenang di halaman kecil itu, matanya mengamati taman bunga dan bawah pepohonan, lalu ke dalam rumah, mengamati meja, tong kayu, dan tempat tidur.
Selain Mu Chaoyun, dia juga mengingat napas Xie Yuan dengan kuat. Dalam penglihatan mistisnya, setiap tempat tampak membawa jejak samar yang berkelok-kelok ke depan. Dan jejak setiap orang, di matanya, tampak berbeda. Ia mempertajam ingatannya, membandingkannya dengan aura kacau kota Yunzhou, dan mampu melacak jejak kedua pria itu hingga ke ujung bumi. Tepat ketika Lu Laosan merasa sudah hampir waktunya, dia tiba-tiba mendengar dua langkah kaki di luar halaman, dan suara seorang wanita yang menawan namun agak cemas. Petik 2 titik. Kenapa mereka tiba-tiba keluar berbondong-bondong? Ada apa? Apa Kapten Xie juga ikut? Ih, dasar penjaga pintu yang nggak tahu apa-apa. Saya hanya menjaga pintu, jadi saya tidak tahu banyak. Kalau aku tahu lebih awal, aku pasti langsung datang ke agen pendamping. Kenapa kamu masih bersikap tertutup sama nenek? Wanita itu tampak berbicara pada dirinya sendiri. Lu Laosan menyipitkan matanya sedikit dari balik pintu. Ia baru saja memasuki agensi pendamping dan terlalu malas mengganggu orang lain. Bukan karena ia baik hati, melainkan karena ia merasa hal itu merepotkan. Jika ada orang datang ke rumahnya, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Dia dengan malas menenteng pedang, menunggu kedua langkah kaki itu mendekat, dengan sedikit kesan kejam di wajahnya. Dia berlari begitu lama tetapi tidak dapat menemukan pelakunya. Tepat ketika dia merasa sangat tidak senang, seseorang datang untuk melampiaskan amarahnya. Lu Laosan mengambil dua langkah dan bergerak ke tengah gerbang halaman, menunggu wanita dan penjaga pintu di luar membuka pintu dan memberi mereka kejutan. Ini dia. Lu Laosan mendengarkan dalam diam dan merasa langkah kakinya hanya beberapa langkah lagi dari gerbang halaman. Ia mengerutkan sudut mulutnya dan hendak menurunkan pisaunya ketika tiba-tiba menyadari kedua pria itu telah berhenti. Tinggal 5 langkah lagi, tidak, 4 langkah lagi dan pintunya akan terbuka. Kenapa tidak masuk? Tepat saat Lu Laosan kebingungan, gerbang halaman tiba-tiba terbuka. Li Tai berdiri di pintu, tanpa ekspresi, menatap Lu Laosan dengan tenang. Waktu berhenti sejenak. Mulut Lu Laosan perlahan terbuka lebar, dan pedang di tangannya setengah terangkat, tetapi tidak benar mengangkatnya atau tidak mengangkatnya. Si Tukin bersembunyi di belakang Li Tai, dengan penjaga pintu berpakaian abu-abu di sampingnya. Dia menjulurkan kepalanya dan menatap Lu Laosan, alisnya langsung terangkat. Taibo, kenapa orang ini ada di sini lagi? Di mana Kapten Xie? Apa yang kau lakukan pada Kapten Xie? Aku tidak melihatnya. Lu Laosan berdebat tanpa sadar, dengan sedikit keringat di dahinya. Terlalu dekat dengan pembunuh ini. Sialan, pria dari agen pendamping itu tidak berbohong padaku. Li Tai-jin ada di sini. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Li Tai meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatapnya dengan tenang, dan berkata perlahan. Kapten Lu, apa yang Anda lakukan di sini? Tubuh Lu Laosan terentang lurus, dan dia berkata dengan susah payah. Saya hanya lewat saja. Jangan bicara omong kosong. Li Tai berkata dengan dingin. Lu Laosan menelan ludahnya dan mempertaruhkan nyawanya. Saya sedang mengejar seseorang dan kebetulan berakhir di rumah pendamping kecil ini. Setelah mendengar ini, Li Tai dan Si Tukin keduanya teringat pada tuan wanita misterius yang disebutkan Xie Yuan. Siapa yang kamu kejar? Mengapa dia ada di rumah Xie Biaotu? Li Tai dan Si Tukin bertanya pada saat yang sama. Lu Laosan tidak tahu pertanyaan siapa yang harus dijawabnya untuk sesaat, jadi dia hanya mundur selangkah dengan tenang. Akan tetapi, hampir pada saat yang sama dia mundur, Li Tai melangkah maju, seolah-olah setuju dengannya, dan jarak di antara mereka tidak lebih atau kurang dari 1 inci. Ketika Lu Laosan melihat ini, wajahnya sedikit berubah, dan ia benar-benar kehilangan harapan. Ia menggertakkan gigi dan berkata, Li Tai, meskipun kau kuat, kau belum tentu bisa mengalahkanku dengan mudah. Jika kau memaksaku sampai batas kemampuanmu, setidaknya ada 30% kemungkinan aku akan melukai orang di belakangmu. Kurang dari 10%. Li Tai berkata dengan ringan. Lu Laosan terdiam, suasana hatinya tiba-tiba menjadi gelap. Ketika Li Tai memimpin pasukannya melintasi gurun barat, Lu Laosan hanyalah seorang bandit berkuda kecil. Ia selalu mendengar tentang reputasi jenderal terbang. Para pemimpin bandit berkuda yang tampak sangat berkuasa saat itu semuanya terdiam di hadapan Li Tai, apalagi dirinya sendiri yang saat itu tidak berarti apa-apa. Para bandit gurun barat tahu bahwa Li Tai selalu menepati janjinya. Pada masa itu, kota-kota oasis di gurun barat praktis tak tersentuh, dan pintu-pintu dibiarkan tak terkunci pada malam hari. Hal ini dikarenakan, ketika pasukan ekspedisi barat ditempatkan di sana, Raja Pinky telah menugaskan Li Tai sebagai penanggung jawab keamanan di wilayahnya. Setiap kali seseorang melakukan kejahatan, pasukan kavaleri Li Tai akan dikerahkan untuk menangkap mereka di malam hari. Dan jika ada individu yang kuat dan terampil, Li Tai akan bertindak sendiri, menangkap mereka tanpa gagal. Saat itu, keluarga kerajaan 3 kerajaan. Li Tai mengeluarkan perintah militer, mengatakan bahwa jika mereka bisa ditangkap dalam 1 hari 1 malam, mereka akan ditangkap dalam 1 hari 1 malam, apalagi pencuri kecil lainnya. Penyerbuan 1000 mil, pengejaran tanpa henti. Bahkan dalam versi Grandmaster daftar naga terbang yang telah ditingkatkan sepenuhnya, Lu Laosan merasa bahwa kemampuannya dikelilingi oleh segi 6 yang lebih besar, dan dia benar-benar tidak memiliki emosi di depan Li Tai. Apakah saya akan gagal hari ini? Lu Laosan menggenggam pedangnya erat-erat, tangannya berkeringat, dan ekspresinya terus berubah.
Tepat ketika dia merasa tidak bisa lagi menahan tekanan dan ingin mengambil inisiatif, Li Tai tiba-tiba berbicara. Katakan apa yang kau cari, lalu kau boleh pergi. Lu Laosan tertegun sejenak, dan ketika melihat ekspresi serius Li Tai, dia tiba-tiba menghela napas lega. Dia tampak telah bertempur dalam pertempuran besar dan berkata dengan sedikit kelelahan. Orang-orang dari keluarga Beidusanmu memiliki harta yang kuinginkan. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, Lu Laosan tiba-tiba mundur. Melihat Li Tai tidak bergerak, ia terkejut dan berbalik, lalu keluar dari dinding halaman. Saat berada di udara, dia tidak dapat menahan diri untuk menoleh ke arah Situkin, merasa sedikit terkejut dan bingung. Li Tai adalah orang yang pragmatis dan tidak pernah berbohong. Jika dia mengatakan hanya 10% yang benar, maka kemungkinan besar itu benar. Jika dia rela melepaskanku, mungkin karena nyawanya sendiri tidak sebanding dengan kemungkinan kurang dari 10% orang di belakangnya terluka. Mungkinkah wanita muda yang membuat Li Tai begitu cemas adalah memikirkan nama yang masih mendominasi wilayah barat hingga saat ini, kulit kepala Lu Laosan menegang. Ia tak berani melihatnya lagi dan langsung pergi. Situkin mengerutkan bibirnya dan bergumam. Taibo, kenapa membiarkannya pergi? Dia mungkin akan mengejar Kapten Xie. Nona, dia terlalu dekat. Meskipun dia tidak bisa menyentuhmu, ada kemungkinan dampaknya bisa membahayakanmu. Bagaimana kalau? Li Tai menggelengkan kepalanya. Situkin melengkungkan bibirnya dan mengerutkan kening. Taibo, itu memang penguasa wanita Gunung Beidu. Tapi apa yang menyebabkan pemimpin bandit ini terus melacaknya? Dan bagaimana hal itu bisa melibatkan Kapten Xie? Li Tai segera berbalik mengelilingi halaman. Penglihatan sang guru secara alami memungkinkannya untuk menyimpulkan banyak hal. Ia merenung sejenak dan menyusun kata-katanya. Grandmaster itu pasti kembali setelah pertemuan mereka dengan Kapten Pengawal Xie, tapi ketahuan lagi, jadi mereka kabur. Seluruh agen pengawal dikerahkan hari ini, mungkin untuk menutupi mereka. Jadi kemungkinan besar mereka tidak lolos. Situkin dengan tajam menangkap inti persoalan, dan membuka matanya selebar mungkin. Tabar, apakah kamu mengatakan bahwa mereka telah hidup bersama selama ini? Li Tai dengan hati-hati mempertimbangkan kata-katanya dan berkata. Mungkin dalam beberapa hari, mungkin kurang dari sebulan. Mungkin kurang dari sebulan. Lalu kemungkinan besar lebih dari sebulan. Wajah halus Situkin jatuh, dan dia menggigit bibirnya sedikit. Kubilang kau sudah lama tak menjengukku, ternyata. Li Tai segera menghiburnya. Tidak apa-apa, Nona. Meskipun mereka berada di ruangan yang sama, mereka menggunakan 2 bak mandi. Apa? 2 bak mandi? Mereka mandi bersama. Ia berlari ke dalam rumah dan melihat tong kedua. Matanya terbelalak dan tinjunya mengepal tanpa sadar. Nona, ini, menggunakan 2 bak mandi, ini hal yang bagus. Li Tai tidak tahu lagi harus berkata apa, jadi dia hanya menggaruk kepalanya dan diam. Mulut Situkin terkulai, dan dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan mengitari kamar Xie Yuan. Masih nulis di sini. Tulisan tanganmu indah sekali, dasar perempuan jalang. Dia pasti juga yang menciptakan taman bunga ini. Dia menghabiskan seharian mempelajari hal-hal yang memikat ini. Zangetsu. Dia benar-benar membuang kapak pemberianku lagi. Situkin tidak bisa menahan diri lagi, wajahnya menjadi gelap, dan dia menggertakkan giginya dan berkata kepada Li Tai. Taibo, cepat kejar Kapten Xie. Nona, ini tidak akan berhasil. Bagaimana dengan keselamatan Anda jika saya pergi? Saya tidak bisa meninggalkan Anda sendirian di sini. Li Tai menggelengkan kepalanya. Situkin segera berkata. Kalau begitu, kirim surat dan suruh Bibi Hong segera pergi ke Yunzhou. Lalu Taibo, kau bisa mengejar mereka. Itu bisa dilakukan. Li Tai mengangguk, mengeluarkan liontin giok dan menekannya, dan melihat kilatan cahaya di atasnya, lalu mengangguk. Nona, jangan khawatir. Meskipun kakak ketiga lu cukup kuat, kepala si adalah orang yang diberkati takdir dan tampaknya bukan tipe orang yang kurang beruntung. Dan dia memiliki penolong ini di sisinya. Itulah yang aku khawatirkan. Nada bicara Situkin dalam dan maknanya sulit dipahami. Jika aku tidak bisa mengejarnya, mungkin sudah terlambat. Bab 158. Lu Laosan meninggalkan agen pendamping itu, masih dalam keadaan syok. Ia melarikan diri, takut Li Tai akan berubah pikiran. Baginya, yang lahir sebagai bandit kuda di gurun barat, orang-orang seperti Li Tai bagaikan bayang-bayang masa mudanya, membebani lubuk hatinya, dan ia merasa lemah saat melihat mereka. Selain itu, saat mereka berhadapan langsung, Li Tai hanya secara tidak sengaja memperlihatkan sebagian kekuatannya, yang membuat Lu Laosan tahu bahwa rumor tersebut benar dan daftar naga terbang tidak akan diberi peringkat secara acak. Hantu banget sih. Untung aja dia nggak nyariin aku buat dapetin orang-orang mati dari agen pendamping itu. Lu Laosan menggelengkan kepalanya. Dia baru saja selesai menjelajahi halaman Xie Yuan. Kini setelah menemukan tempat yang aman, menggunakan keahliannya yang mendalam, dan dengan mata berbinar, dia berhasil mengenali jejak itu lagi. Ketemu. Satu untuk Mu Chaoyun, satu untuk Xie Yuan, keduanya terjerat erat. Dan ada satu lagi yang meliuk-liuk dan berputar, mengikuti dari dekat, itulah Deng Wan. Lu Laosan mencibir. Arah di mana ketiga lintasan itu berpotongan adalah arah yang harus ia tuju, yang menunjukkan jalan yang jelas baginya.
Dia merasa bangga terhadap dirinya sendiri, dan tanpa sadar menoleh ke belakang lagi, sudut mulutnya berkedut, dan dia mempercepat langkahnya untuk mengikuti jejak itu. Ketika dia sampai di sungai, dia melihat bangunan 2 lantai yang runtuh. Orang ini Deng Wan. Saat itu, terjadi korban jiwa di semua sisi gerbang kota, dan menara Chunjiang hancur di kota. Ditambah dengan momentum kuat agen pengawal sebelumnya, rumor menyebar kemana-mana, dan terjadi kekacauan di dalam dan luar Kabupaten Yunzhou. Hal ini menyulitkan Lu Laosan, tetapi ia menemukan jalan keluar, cukup dengan sabar, perlahan-lahan mengenali, dan secara bertahap mengikuti sungai keluar kota. Di luar kota, ia memanfaatkannya lagi, berlari sepanjang jalan di hutan belantara, lalu berbelok ke pegunungan. Pegunungan itu penuh dengan jejak formasi yang dihancurkan oleh Deng Wan, yang membuat Lu Laosan mengerutkan kening. Apakah tingkat keahlian Deng Wan setinggi itu? Sepertinya dia tidak menemui hambatan apapun di sepanjang perjalanan. Dia mendaki gunung dan menerobos formasi, hampir tanpa jalan memutar. Sepertinya dia datang dengan persiapan yang matang. Berdasarkan jejak baru ketiga orang itu, Lu Laosan menyadari bahwa Deng Wan sedang mendekat dengan cepat, dan dia pun merasa sedikit cemas. Dia tidak akan mendapatkannya lebih dulu, bukan? Ketika mereka sampai di tebing, Lu Laosan memandangi jejak pedang Deng Wan yang telah menghancurkan gunung, wajahnya sedikit muram. Kemudian ia melihat bahwa masih banyak formasi rumit yang telah hancur. Saat ia mengejar mereka lebih dekat, wajahnya menjadi semuram air. Kalau aku ke sini, aku bakal disesatkan formasi-formasi ini untuk waktu yang lama, dan bahkan mungkin aku akan tertinggal jauh. Si Deng itu pasti punya harta karun. Tidak, kalau dia menyusul dan mendapatkan benda itu duluan, dengan pikiran liciknya, aku mungkin tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Lu Laosan, yang sudah sangat cepat, tiba-tiba melesat dan melesat maju. Saat ia melihat jejak-jejak yang semakin tumpang tindih, alisnya berkerut lebih dalam. Tiba-tiba, ia berhenti dan memandangi sisa-sisa formasi yang tersembunyi di antara pegunungan dan sungai di depannya. Ia mendapati aura 3 orang saling terkait di sini, dan jelaslah bahwa pertempuran telah terjadi. Selain itu, semua jejak terputus di sini. Wajah Lu Laosan sehitam dasar pot. Deng Wan benar-benar berhasil di sini. Kedua orang itu, yang satu setengah lumpuh dan yang satunya lagi tak berdaya, bukanlah tandingan Deng Wan. Mereka pasti sudah mati sekarang, jadi mereka sudah tak bernyawa lagi. Dan Deng Wan ini ternyata punya cara untuk menghindari deteksiku, dan dia baru menggunakannya setelah berhasil, sehingga aku tak bisa menemukannya. Wah, Deng, dasar brengsek. Kamu sudah berbisnis di darat selama bertahun-tahun, tapi malah mengembangkan begitu banyak rencana licik. Aku rasa kamu tidak bisa menutupinya dengan sempurna. Setelah bertahun-tahun di kota, apa kamu masih terampil seperti dulu? Coba kulihat, jangan sampai aku ketahuan, kalau tidak. Dia menyingkirkan semak-semak yang lebat dan memasuki ruang terbuka di medan perang, lalu gerutuannya yang penuh kebencian terhenti total. Ada sesosok mayat tergeletak di tanah, berlumuran darah dan daging di pinggangnya. Siapa lagi kalau bukan Deng Wan? Si tua ketiga Lu tertegun beberapa saat sebelum dia tersadar dengan ekspresi terkejut. Ternyata Deng Wan sudah ada di sini selama ini. Apakah mereka bertiga mati bersama? Lu Laosan menepuk dahinya, menampakkan ekspresi gembira, dan dengan gembira berjalan mengelilingi ruang terbuka untuk mencari jasad kedua orang lainnya. Namun, nihil. Ia tidak melihat jasad kedua orang itu, juga tidak melihat petunjuk apapun. Mu Chaoyun dan Xie Yuan seakan menghilang begitu saja, tidak kehilangan jejak sama sekali dari sini. Dalam situasi ini, mungkinkah Mu Chaoyun membunuh Deng Wan dan melarikan diri? Lu Laosan kembali ke tubuh Deng Wan, mengerutkan kening dan tampak bingung. Bagaimana dia bisa membunuh Deng Wan saat dia terluka parah? Dan cedera ini. Lu Laosan memeriksa tubuh Deng Wan dan mengerutkan keningnya dengan erat. Memang benar luka fatal itu disebabkan oleh teknik telapak tangan Mu Chaoyun, tetapi luka luar ini, yang hampir seperti terpotong menjadi dua, tampak seperti kapak dan jelas bukan gayanya. Kapak. Mata Lu Laosan tiba-tiba melebar. Mungkinkah itu anak itu? Mustahil. Dia menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Bagaimana mungkin orang luar seperti dia bisa melukai seorang Grandmaster seperti ini? Meskipun Deng Wan itu sampah, dia tetaplah seorang Grandmaster sejati. Tapi bagaimana mereka tiba-tiba menghilang? Jika Mu Chaoyun punya kemampuan ini, kenapa dia tidak menggunakannya lebih awal? Apakah anak itu? Atau buku hitam yang legendaris? Mata Lu Laosan berkedip, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat punggung bawah Deng Wan yang berdarah lagi, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Mungkinkah orang lain menyelamatkan kedua orang itu? Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya, jika tidak, kematian Deng Wan tidak dapat dijelaskan. Jantung Lu Laosan tiba-tiba menegang. Orang itu pasti jauh lebih kuat darinya, bahkan mungkin lebih kuat dari Li Tai, untuk dapat membawa kedua orang itu pergi tanpa meninggalkan jejak apapun. Tanpa sadar ia mengamati sekeliling hutan, dan mendapati bahwa hutan itu sangat sunyi, seolah-olah ada yang sedang memata-matainya. Tidak, ada guru misterius di depan dan Li Tai di belakang, aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Lu Laosan menggertakkan giginya, memikirkan legenda buku hitam, dan merasa agak enggan. Namun, ia menatap mayat di kakinya, mengubah arah, dan berbalik. Selama pegunungan hijau masih ada, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Mu Chaoyun,
Xie Yuan, selama buku hitam masih di tangan kalian, cepat atau lambat aku akan menemukan kalian. Tidak lama setelah Lu Laosan pergi, gunung dan hutan terbelah, embusan angin bertiup, dan Li Tai menampakkan sosoknya. Meskipun mereka berangkat setidaknya setengah hari lebih lambat dari Lu Laosan, mereka hanya berselisih 1 jam saat mencapai hutan. Li Tai menatap tubuh Deng Wan di kakinya dengan ekspresi terkejut. Di tengah kekacauan Kabupaten Yunzhou, dia mengetahui bahwa selain Lu Laosan, ada guru lain yang mengejarnya, dan dia bergegas ke sana bagaikan angin di bawah desakan gugup si Tukin. Namun, guru ini sudah meninggal. Lihat lukanya. Luka kapak. Xie Yuan. Wajah Li Tai yang biasanya tenang tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Penglihatannya lebih tajam daripada Lu Laosan, dan dia lebih memahami Xie Yuan daripada Lu Laosan, jadi dia menyadari bahwa cedera itu disebabkan oleh Xie Yuan. Bagaimana seorang praktisi kelas 4 bisa menyakiti seorang Grandmaster? Xie Yuan ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Sekalipun Li Tai berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia tetap menganggapnya tidak dapat dipercaya. Setelah tertegun sejenak, Li Tai berdiri dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan jejak Mu Chaoyun dan Xie Yuan, dan sedikit terkejut lagi. Jejaknya tertutupi dan Anda bahkan tidak dapat menemukannya. Dia mondar-mandir di hutan sebentar dan mengangguk sedikit. Xie Yuan dan gadis keluargamu tampaknya baik-baik saja. Yang mengejar mereka hanyalah pria ini dan Lu Laosan. Kalau begitu, aku akan menangkap Lu Laosan dan krisis mereka akan selesai. Secercah cahaya melintas di mata Li Tai. Jika dia tidak bisa menemukan Xie Yuan, bagaimana mungkin dia tidak bisa menemukan Lu Laosan? Meskipun jejak di tanah telah diproses, jelas itu adalah pekerjaan biasa para bandit berkuda gurun barat. Ia sangat mengenal mereka. Li Tai mengikuti jejak itu dan hendak melangkah maju ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan berteriak dengan suara berat. Siapa di sana? Keluar. Semak-semak di dekatnya tiba-tiba bergerak, dan seorang pria tampan berseragam resmi dan sepatu awan berjalan keluar, membungkuk sedikit. Jenderal Li, apa kabar? Li Tai menatap orang yang datang dan mengangkat alisnya. Kapten Su. Anda tidak di ibu kota, jadi mengapa Anda ada di Yunzhou? Kapten muda bermarga Su melihat tubuh Deng Wan dan berkata dengan tenang. Saya sedang menyelidiki kasus di Yanzhou dan mencurigai Deng Wan dari perusahaan perdagangan naga emas sebagai pemimpin bandit yang membuat kekacauan di luar gerbang barat. Saya melacaknya sampai ke Yunzhou, tetapi saya terlambat. Dia sudah terbunuh. Dia menatap Li Tai, matanya tenang dan teliti, dan bertanya. Mengapa Jenderal Li ada di sini? Li Tai tidak menunjukkan ekspresi apapun dan menggelengkan kepalanya. Saya sudah tidak lagi di pengadilan, jadi gelar jenderal tidak pantas untuk saya. Lalu, kenapa saya di sini? Dia berkata dengan tenang. Kenapa? Su Xing, kau detektif termuda di Menara Chunyu, begitu kuat dan mengesankan, tapi kau malah ingin menyelidikiku. Tekanan datang padanya, dan wajah Su Xing sedikit berubah. Dia menurunkan alisnya sedikit. Aku tidak berani. Tapi Deng Wanxi ini terlibat dalam kasus besar lebih dari 20 tahun yang lalu. Kasusnya sangat penting, jadi aku harus bertanya satu hal lagi. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan tertib. Formasi penyembunyian gunung dan sungai, formasi yang begitu mendalam, selalu hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang telah mempelajari formasi secara menyeluruh. Dan di dekat sini, satu-satunya yang bisa melakukannya adalah keluargamu dari Gunung Beidou. Perusahaan perdagangan naga emas dan keluargamu selalu bekerja sama, jadi orang yang dilacak Deng Wan tidak diragukan lagi adalah seseorang dari keluargamu. Melihat jejak pertempuran, Deng Wan tewas akibat kekuatan telapak tangan tuan keluargamu. Namun, luka parah sebelumnya disebabkan oleh orang lain. Kemungkinan besar, 2 orang bekerja sama. Anggota keluargamu menahan Deng Wan, dan orang lain itu melukainya dengan parah. Kemudian, anggota keluargamu memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi Deng Wan. Su Xing mengucapkan setiap kata dengan percaya diri dan yakin, dan hanya dalam beberapa kata saja dia menganalisis kejadian saat itu dengan hampir akurat. Namun, ketika dia mengatakan hal ini, dia mengerutkan kening, tampak sangat bingung. Namun, dilihat dari aura lukanya, ranah orang ini tampaknya bahkan belum mencapai ranah transformasi ki dan darah. Namun, ia mampu melukai seorang Grandmaster, jadi ia pasti setidaknya telah mencapai ranah transformasi ki dan darah tingkat ketiga. Namun, ia menyamarkan esensi ki dan darahnya dengan begitu sempurna. Aku belum pernah mendengar teknik seperti itu sebelumnya, dan aku tidak tahu mengapa ia melakukan ini. Sungguh membingungkan. Dia menatap Li Tai dan berkata perlahan. Karena Jenderal Li ada di sini, ini bukan kebetulan. Bisakah kau mengajariku sesuatu? Siapakah prajurit bersenjata kapak ini, dan mengapa dia membunuh Deng Wan? Li Tai menatap Su Xing dengan ekspresi aneh, yang membuat Su Xing sedikit bingung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Detektif Su, apa kau harus bergantung pada orang lain untuk mengajarimu cara menyelidiki kasus di Menara Chunyu? Deng Wan baru saja meninggal, dan kau tidak bisa menemukan pembunuhnya. Su Xing menggelengkan kepalanya. Saya baru saja datang ke sini dan sudah mencari kemana-mana, tetapi tidak menemukan apapun. Li Tai benar-benar terkejut kali ini. Bahkan detektif dari Menara Chunyu pun tidak bisa menemukan Xie Yuan. Apakah dia terbang ke langit? Dia telah dikejutkan oleh Xie Yuan beberapa kali hari ini, tetapi di depan Su Xing, dia hanya menekannya dan tampak tenang.
Saya bukan dari Istana Kekaisaran, jadi saya tidak bisa membantu Anda. Setelah Li Tai selesai berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya, berbalik dan pergi. Su Xing memperhatikan Li Tai pergi dengan tenang, lalu matanya tertuju pada tubuh Deng Wan, matanya berkedip-kedip. Keluargamu. Kapak. Letaknya di pegunungan 100 mil jauhnya. Xie Yuan dan Mu Chaoyun saling mendukung dan berjalan keluar dari hutan. Mu Chaoyun menatap piring bagua, sedikit mengerutkan kening, dan mendesah. Masih ada satu jalan, di depan. Xie Yuan melihat ke arah yang ditunjuk wanita itu, dan melihat sebuah gunung menjulang tinggi di depannya. Gunung itu megah dan puncak utamanya bagaikan pedang, menjulang ke langit. Dia mengangkat alisnya sedikit dan berbisik. Yunsan. Bab 159. Gunung yang menjulang tinggi di depan dan puncak utama ikonik yang menjulang ke awan, menjulang sendiri ke langit biru, tidak lain adalah Yunsan, gunung paling terkenal di Yunsu. Kalau dihitung-hitung jarak yang telah ditempuh, seharusnya mereka sudah sampai di kaki Gunung Yunsan. Saya sebenarnya pernah berjalan ke Yunsan tanpa menyadarinya. Xie Yuan memandang kota padat penduduk di kaki gunung di depan dan berkata dengan suara rendah. Kota kecil ini terletak di sebuah lembah dan sulit diakses. Namun, karena terletak di kaki Gunung Yunsan, para pengikut Sekte Pedang Yunsan sering datang ke sini untuk beristirahat. Selain itu, banyak sekali anak muda dari berbagai daerah yang ingin menjadi pengikut sekte ini. Oleh karena itu, kota ini telah menjadi kota pasar yang besar dan makmur, jauh lebih besar daripada kota Panlong. Mu Chaoyun menatap piring bagua di tangannya lagi, menyimpannya, dan berkata dengan lembut. Pergilah ke kota dulu dan istirahatlah sebentar. Xie Yuan mengangguk, lalu memasuki kota Yunsan bergandengan tangan dengan Mu Chaoyun. Sebelum memasuki kota, keduanya melihat kerumunan besar orang. Jalan kecil itu ramai dengan pejalan kaki. Para pedagang di kedua sisi jalan menjajakan dagangan mereka, dan suara mereka terdengar hingga keluar kota. Kue osmanthus, jual kue osmanthus. Jual kue osmanthus yang terbuat dari bunga osmanthus dari Yunsan. Cita rasa sekte pedang, khas Yunsan. Tuan, apakah Anda ingin pakaian pendekar pedang? Saya jamin 70% mirip dengan yang dikenakan murid-murid sekte pedang, hanya saja tanpa logo sekte pedang. Buku rahasia seni bela diri, teknik pedang terbaik, dan diagram keterampilan misterius, silakan masuk dan lihat. Xie Yuan dan Mu Chaoyun berdesakan di jalanan, merasakan hiruk-pikuk tempat itu, bahu-membahu. Para pengikut sekte pedang berpatroli di jalanan dari waktu ke waktu, menjaga ketertiban, dan mengusir para pedagang yang menjual jurus palsu. Banyak yang menggunakan nama sekte pedang untuk menipu wisatawan, tetapi tak seorang pun berani berpura-pura. Mereka semua melanggar aturan, dan selama ancamannya tidak terlalu serius, para pengikut sekte pedang tidak akan memaksa siapapun keluar, lagi pula, mereka tidak bisa menghentikan orang-orang menjual kue pedang putih. Keduanya memandang keributan di sekelilingnya, saling berpandangan, lalu berbelok masuk ke sebuah penginapan di kota itu. Kamu bilang tidak ada ruang. Xie Yuan mengangkat alisnya. Si penjaga toko menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum sopan. Tuan, lihat keributan di luar. Kamar-kamar di penginapan ini sudah dipesan penuh sejak sebulan yang lalu. Xie Yuan melirik keluar dan bertanya. Apakah kota ini selalu semarak ini? Tentu saja tidak. Meskipun biasanya ramai, tempat ini tidak seramai ini. Kurasa kalian berdua di sini untuk bergabung dengan Sekte Pedang, kan? Haha, Sekte Pedang Yunsan sudah membuka pintunya dan menerima murid selama sebulan terakhir, jadi kota kami jadi ramai sekali. Penjaga toko itu menjelaskan. Apakah Sekte Pedang Yunsan baru-baru ini membuka pintunya untuk lebih banyak orang? Xie Yuan tiba-tiba menyadari sesuatu dan teringat saat ia berada di Yunzhou, Cui Zi pernah berkata bahwa Sekte Pedang baru-baru ini sedang merekrut murid. Ia sibuk melarikan diri akhir-akhir ini dan tidak bereaksi untuk sementara waktu. Dia memutar matanya dan bertanya. Apakah ada penginapan di kota itu? Hanya ada beberapa penginapan, dan seharusnya semuanya penuh. Tapi kamu bisa tanya-tanya di rumah-rumah. Kebanyakan menyediakan akomodasi, jadi seharusnya ada yang kosong. Xie Yuan membungkuk kepada penjaga toko, lalu pergi bersama Mu Chaoyun. Benar saja, mereka menemukan kamar kosong di halaman kecil di ujung kota. Di ruangan kecil itu, Xie Yuan dan Mu Chaoyun saling memandang dalam diam. Tadi mereka bilang kita sepasang kekasih, kenapa kamu tidak mengoreksinya? Mu Chaoyun berkata dengan tidak nyaman. Xie Yuan tertawa terbahak-bahak. Ini satu-satunya kamar, kan? Akomodasi di Yunsan akhir-akhir ini sangat terbatas, dan kami sudah kesulitan menemukannya. Sekalipun kami menjelaskan, kami tidak bisa menemukan kamar lain. Seorang pria dan seorang wanita yang berdesakan di satu kamar hanya akan membuat orang-orang memandang rendah kami. Jadi kamu masih menganggapku? Mu Chaoyun berkata dengan ringan. Xie Yuan tertawa datar dan berkata. Dalam keadaan darurat, kita harus mengambil tindakan cepat. Lagi pula, kita kan sudah pernah tinggal di sini sebelumnya. Alis Mu Chaoyun terangkat, selalu merasa cara dia berbicara aneh. Xie Yuan melihat sekeliling. Ruangan kecil ini hanya berisi tempat tidur, meja, dan kursi, tidak ada yang lain. Ia hanya bisa menggelengkan kepala. Kondisinya terbatas, jadi kami terpaksa bertahan untuk saat ini. Kami sedang memulihkan diri di sini, dan tempat ini sangat padat penduduknya.
Sekalipun Lu Laosan datang mencari kami, dia tidak akan berani bertindak gegabah di kaki Gunung Yunsan. Mu Chaoyun mengangguk sedikit, duduk bersila di tempat tidur, dan diam-diam melatih keterampilan mendalamnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Melihat ini, Xie Yuan berbisik. Saya akan pergi mengambil obat dari apotek. Setelah mengatakan itu, ia meninggalkan ruangan dan segera pergi ke apotek kota. Ia mengambil uang kertas perak yang ia cari dari Deng Wan dan menukarnya dengan dua apotek tersebut untuk membeli ramuan terbaik yang mereka butuhkan, agar tidak menarik perhatian. Keduanya sudah lama kehabisan makanan dan amunisi. Kini setelah mereka punya kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri, dan mereka baru saja meraup untung besar, wajar saja mereka ingin membeli beberapa barang. Ketika dia kembali ke halaman, dia menyapa tuan tanah, meminjam kompor dan periuk obat, lalu pergi ke kamarnya untuk merebus obat. Teknik tersembunyi surgawi tidak menghabiskan energi internal apapun, jadi Xie Yuan, meskipun telah bertahan begitu lama, sudah sangat kelelahan. Untungnya, jejaknya sebagian besar telah tersamarkan hingga saat ini. Ia hanya perlu mempertahankan konsumsi energi dasar untuk mencegah orang biasa memperhatikan penampilan dan temperamen mereka. Mereka hanya akan memperlakukan mereka berdua sebagai salah satu dari ribuan anak muda yang ingin menjadi muridnya, dan itu bukan masalah besar. Suatu malam berlalu. Pagi-pagi sekali, Xie Yuan perlahan membuka matanya dari tempat tidur dan menatap Mu Chaoyun di sampingnya. Mata Mu Chaoyun terpejam rapat, bulu matanya yang panjang bagaikan kipas kecil, hitam dan lentik. Wajahnya telah kembali seputih salju, seolah tanpa darah dan kehangatan, pucat pasi hingga hampir tembus pandang. Dipadukan dengan wajahnya yang dingin dan cantik, Xie Yuan merasakan perih di hatinya, tak peduli berapa kali ia menatapnya, dan tak berani menatapnya. Dia menoleh ke belakang dan berpikir. Ini pertama kalinya kita tidur di ranjang yang sama. Tidak, kita tidak berbagi ranjang. Meskipun tempat tidurnya tidak besar, tempat tidur itu dapat dengan mudah menampung dua orang yang duduk bersila pada saat yang bersamaan. Kemarin, Mu Chaoyun merasa lantainya terlalu dingin atau apa, jadi dia membiarkan Xie Yuan beristirahat di tempat tidur untuk menyembuhkan lukanya, jadi dia akhirnya tidak perlu tidur di lantai. Seandainya Xie Yuan tidak begitu kelelahan dan terluka, begitu dekat dengan Mu Chaoyun, dan mencium aroma samar yang menguar dari sisinya, ia mungkin akan mendapat jahitan di sisinya bahkan saat sedang menyembuhkan lukanya. Bagaimanapun, setelah semalaman bernapas teratur dan minum obat, ia telah pulih sepenuhnya. Kini setelah ia bangun, ia merasakan mereka berdua begitu dekat, bahu-membahu, dan beberapa pikiran liar mulai merayapinya. Kok dia masih wangi banget setelah sekian lama larinya? Xie Yuan berpikir dalam hati. Ia berencana mandi tadi malam, tetapi kondisinya tidak memungkinkan di tempat peristirahatannya di pegunungan. Kamar utama terlalu kecil untuk ditempati dua orang, jadi tidak nyaman. Ia terpaksa menyerah. Tepat saat Mu Chaoyun teralihkan, bulu matanya sedikit bergetar, dan dia perlahan membuka matanya, yang sebening air danau dan seterang cermin. Xie Yuan terdiam sejenak dan bertanya. Sudah bangun. Bagaimana lukamu? Mu Chaoyun mengangguk sedikit, lalu menggelengkan kepalanya. Kondisinya membaik, tapi perlu disembuhkan secara perlahan. Awalnya ia melarikan diri ke agen pendamping dengan luka serius, lalu berlarian terus-menerus, berjuang keras, dan mengonsumsi banyak pil untuk mengeluarkan potensinya. Lukanya kini sangat serius dan butuh waktu lebih dari 1 atau 2 hari untuk pulih. Xie Yuan mengangguk tanpa suara, melihat sekeliling lagi, dan berkata, ini bukan tempat untuk pemulihan jangka panjang. Lagi pula, kondisinya terbatas. Mu Chaoyun pun setuju. Bahkan mandi pun terasa merepotkan, yang membuatnya, yang sangat memperhatikan kebersihan, merasa sangat tidak nyaman. Halamannya memang tidak luas, tetapi selain mereka berdua dan keluarga pemilik rumah, ada 2 pemuda dari luar kota yang mencoba peruntungan. 99 dari 100 pemuda yang ingin bergabung dengan Sekte Gunung tidak memenuhi persyaratan, namun orang-orang tetap berbondong-bondong datang, banyak yang datang untuk kunjungan kedua atau ketiga. Sekte Pedang Yunsan terlalu terkenal dan terlalu kuat. Bagi orang biasa, bahkan prajurit biasa, memasuki sekte semacam itu bagaikan naik ke surga. Mereka rela mengikuti ujian ulang setiap tahun dan memanfaatkan kesempatan ilusi itu. Jika kita ingin bertukar tempat. Mu Chaoyun bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengeluarkan piring bagua, menghitung dalam diam selama beberapa saat, dan sedikit mengernyit. Xie Yuan mengangguk dan berkata, mari kita melihat-lihat kota dan melihat apakah kita bisa menyewa halamannya langsung. Saya khawatir kota ini masih belum cocok. Mu Chaoyun langsung menyela dan menggelengkan kepalanya. Xie Yuan tertegun sejenak. Bukankah aman bahkan di kaki Gunung Yunsan? Lagi pula, Grandmaster Sekte Pedang Yunsan tidak akan ditempatkan di kota ini. Jika Lu ketiga memanfaatkan masa pemulihan kita dan menyerang dengan paksa, konsekuensinya akan tak terduga. Mu Chaoyun menunjukkan piring bagua kepada Xie Yuan. Kita masih dalam bahaya. Mungkin Lu Laosan masih mengejar kita. Dia tahu apa yang kita miliki dan mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Xie Yuan mengangguk tanpa suara, lalu bertanya. Jadi apa maksudmu? Bagaimanapun, tugas memberi arahan selalu diberikan kepada Mu Chaoyun, dan dia sangat bisa diandalkan. Mu Chaoyun berkata dengan tenang. Bukankah Sekte Pedang Yunsan sedang merekrut murid? Dia memandang keluar jendela ke arah gunung yang menjulang tinggi dan berkata dengan lembut. Karena kita sudah di sini, mari kita lihat puncak pedang yang megah hari ini.
Di luar kota Yunsan, dekat puncak gunung, terdapat halaman yang luas. Dibandingkan dengan kota, area di luar kompleks itu dipenuhi orang, seakan-akan semua orang di seluruh Kabupaten Yunsan datang ke sini. Namun, semakin dekat mereka ke gerbang, semakin tertiblah situasinya. Seberani dan seberani apapun para pendekar atau sesombong apapun para pemuda, mereka semua akan berbaris dengan patuh di gerbang untuk masuk. Bukan karena hal lain, tetapi semata-mata karena dua orang murid Sekte Pedang yang menjaga pintu, mengenakan jubah putih salju yang disulam dengan pola awan. Meskipun keduanya hanyalah murid luar muda, di mata orang luar yang belum masuk sekte dan kemungkinan besar tidak akan bisa masuk, mereka adalah para jenius Yunsan. Tinggal di sini mewakili Sekte Pedang Yunsan, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Para pelamar masuk melalui gerbang utama dan keluar melalui pintu belakang. Halaman dikelilingi oleh 3 lapis orang, yang semuanya adalah kerabat dan teman para pelamar, dengan cemas menunggu anggota keluarga mereka keluar. Suasananya tak berbeda dengan ruang ujian kekaisaran. Sayang sekali selama periode ini, jumlah orang yang datang sama banyaknya dengan yang pergi. Wajah semua orang tampak seperti kehilangan orang tua, bahkan ada yang sampai menangis. Nak, kalau kamu nggak bisa pergi ke Sekte Pedang, ya jangan pergi. Kenapa kamu menangis seperti ini? Tidak, ayah, aku kesakitan. Tentu saja, ada pula orang yang sungguh-sungguh menangis untuk Meng Sateret Yunsan, tetapi meskipun Sekte Pedang membuka pintunya untuk umum, mereka tidak mengendurkan standar. Meskipun siapapun yang memenuhi standar dipersilakan, standar Sekte Pedang sama tingginya dengan Yunsan. 2 orang lagi masuk melalui pintu. Penguji di akademi memeriksa dan mendapati bahwa pria dan wanita itu sama-sama tinggi, dengan lengan lurus dan kaki panjang, serta struktur tulang yang bagus, jadi dia mengangguk sedikit. Meskipun temperamen dan bakatnya biasa saja, tampaknya ia mampu berlatih pedang. Dia bertanya dengan ramah. Kalian berdua, silakan maju. Jika kalian ingin bergabung dengan Sekte Pedang, kami akan memeriksa bakat kalian terlebih dahulu. Ya, Tuan Cui. Pria itu menjawab. Cui Zi berhenti sejenak dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu tahu nama belakangku Cui? Petik 2 titik. Aku hanya bertanya di pintu. Pemuda itu mengarang cerita. Matanya menjelajahi seisi halaman, dan setelah meliriknya, dia berpikir dalam hati. Saya punya beberapa kenalan. Bab 160. Pria dan wanita muda yang melangkah ke halaman adalah Xie Yuan dan Mu Chaoyun. Setelah beristirahat semalaman dan memulihkan tenaga, kedua lelaki itu menggunakan teknik Tianyin untuk menyamarkan diri mereka dengan cara terbaik sehingga Cui Zi dan orang-orang lain dari Sekte Pedang Yunsan di halaman tidak akan menyadari sesuatu yang tidak biasa. Xie Yuan melirik dan melihat bahwa orang yang bertanggung jawab adalah Cui Zi, dia agen sekte luar Sekte Pedang Yunsan yang pernah ke Yunzhao sebelumnya. Ia duduk di belakang meja besar di tengah halaman, dan di sampingnya berdiri 2 murid yang membantunya, yaitu Lin Cheng dan Lin Zhen. Saat itu, kakak beradik itu mengenakan pakaian murid luar Sekte Pedang. Jelaslah bahwa mereka telah lulus penilaian dan menjadi murid resmi Sekte Pedang. Melihat kedua pria itu mengangkat kepala tinggi-tinggi, Xie Yuan tak kuasa menahan rasa bahagia untuk mereka. Bergabung dengan Sekte Pedang, apakah mereka bisa membalaskan dendam klan mereka di masa depan masih belum pasti, tetapi setidaknya ekspresi mereka dipenuhi harapan, jauh lebih baik daripada kebencian mendalam yang mereka tunjukkan belum lama ini. Kakak beradik Lin mengangguk ramah ketika melihat kedua pelamar baru itu memandang. Lagi pula, belum lama ini, mereka berada di kelompok yang sama, dan kini mereka berbagi kekhawatiran. Keduanya baik-baik saja, karena itu bukanlah kebetulan yang terlalu mengejutkan, tetapi orang di baliknya adalah sesuatu yang menurut Xie Yuan sedikit tidak terduga. Seorang pria yang tampak seperti pangeran, mengenakan sabuk giok dan jubah brokat, berdiri tidak jauh darinya, menatapnya dengan penuh minat. Meskipun ia berpakaian berbeda dari murid-murid Sekte Pedang lainnya, rumbai perak pada pedangnya menunjukkan bahwa itu adalah pedang panjang standar Sekte Pedang Yunsan, jadi jelaslah bahwa ia juga anggota Sekte Pedang. Sue Yanwen, pangeran dari Kabupaten Yunsan, suatu kali bertemu dengan Xie Yuan dan Si Tukin di sebuah perjamuan yang diselenggarakannya. Yah, wilayah kekuasaan ayahnya adalah Kabupaten Yunsan. Kudengar dia anggota sekte luar Sekte Pedang Yunsan, jadi tidak heran dia muncul di sini. Si Tukin berkata bahwa orang ini menyukai kesenangan dan kegembiraan. Dia tampak seperti anak orang kaya generasi kedua pada umumnya, tetapi dia tidak pernah terlibat masalah besar. Dia sebenarnya jauh lebih pintar daripada penampilannya. Ayah Sue Yanwen, Sue Zizuo, adalah seorang maestro bela diri sejati. Kaisar menempatkan wilayah kekuasaan Sue Zizuo di Yunsan, dan Sue Zizuo mengizinkan Sue Yanwen bergabung dengan Sekte Pedang Yunsan sebagai sekte luar nominal. Hubungan ini sangatlah rumit. Kehadiran Sue Yanwen di sini mungkin hanya alasan untuk menonton kesenangan. Hal yang lebih penting mungkin untuk melihat bakat seperti apa yang telah direkrut oleh Sekte Pedang. Melihat Sue Yanwen menatapnya dengan penuh perhatian dan ketertarikan, Xie Yuan menarik pandangannya, tidak menduga dia akan menyadari apapun. Seni tersembunyi langitnya telah mencapai titik di mana ia bisa menyelinap di sekitar seorang Grandmaster yang sangat waspada dalam pertempuran. Meskipun ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, ia tidak takut mereka yang berada di bawah level Grandmaster akan menyadari kekurangannya. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, Tuan Deacon. Xie Yuan membayangkan pemandangan di halaman, membungkuk pada Cui Zi, dan berjalan maju bersama Mu Chaoyun. Cui Zi mengangguk dan bertanya.
Siapa yang akan pergi duluan? Atau, yang mengejutkannya, wanita itu melangkah maju, mengulurkan tangannya, dan memperlihatkan sepotong pergelangan tangannya yang seputih salju. Cuizi tertegun sejenak. Ia pikir pria yang sedari tadi berbicara itu adalah orang yang bertanggung jawab dan akan datang lebih dulu, tapi ia tidak menyangka ternyata gadis ini. Lagi pula, bagaimana mungkin dia tampak sangat akrab dengan proses ini dan mengulurkan tangannya tanpa saya harus mengatakan apapun. Dipersiapkan dengan baik. Cuizi mengangguk pelan, lalu meletakkan tangannya di lengan bawah Mu Chaoyun melalui lengan bajunya, seperti dokter yang memeriksa denyut nadi, tanpa bergerak. Wajah Mu Chaoyun tiba-tiba menunjukkan rasa sakit. Ia menggigit bibirnya erat-erat, tetapi tidak bersuara. Alisnya berkerut, dan butiran-butiran keringat bahkan muncul di dahinya, mengalir di pipinya dan menetes ke meja. Namun, tubuhnya tetap stabil, ekspresinya tegas, dan ia tidak bergerak. Mata Cuizi berbinar dan ia mengangguk berulang kali, sementara yang lain juga sedikit tergerak. Mereka telah mengujinya sepanjang pagi, tetapi ini pertama kalinya mereka bertemu seseorang yang tidak berteriak, dan dia adalah seorang gadis yang tampak sangat ramping. Ekspresi Xie Yuan juga sedikit bergetar. Ia menatap hasil tes dengan mata sipit, dan sudut mulutnya berkedut. Nona Mu, jangan melebih-lebihkan. Sebuah metode pengujian ranah transformasi ki dan darah serta mendeteksi bakat orang biasa, dapatkah seorang master seperti Mu Chaoyun berkeringat deras? Bahkan jika dia terluka, dengan kekuatan meridian seorang Grandmaster, itu mungkin akan terasa seperti geli. Namun, akting Mu Chaoyun sangat realistis sehingga kecuali Xie Yuan, orang dalam, tidak seorang pun tahu ada yang salah dan semua orang mengira dia hanya orang biasa yang berjuang untuk bertahan hidup. Xie Yuan pernah melihatnya memerankan Lin Zhen sebelumnya, dan memang, selain penampilan dan auranya, bahkan ucapan dan perilakunya hampir sama. Kemampuan akting seperti ini bukan sesuatu yang dapat dihasilkan oleh teknik Tianyin, itu murni bakatnya. Xie Yuan merasa ekspresi Sok Mu Chaoyun lucu dan menatapnya untuk mengingat ekspresinya dengan jelas. Tiba-tiba ia menyadari tatapan Mu Chaoyun yang meliriknya sekilas, dengan sedikit peringatan dan rasa malu. Ia tak kuasa menahan senyum, menyesuaikan ekspresinya dan menunjukkan sedikit kekhawatiran yang tak tulus. Setelah beberapa saat, Cuizi menarik tangannya, ekspresinya puas, dan dia mengelus jenggotnya dan berkata, "Meridianmu tidak terhalang, tulangmu sangat bagus, dan bakatmu di atas rata-rata. Kau bisa bergabung dengan sekte kami." Lumayan, lumayan. Saudara-saudara Lin di sebelah mereka tersenyum, karena akhirnya ada orang baru yang datang hari ini. Sue Yanwen awalnya sangat tertarik, tetapi setelah mendengar evaluasi ini, ia mengamati Mu Chaoyun dari atas ke bawah dan tidak banyak bereaksi. Mu Chaoyun membungkuk sedikit dan minggir untuk memberi jalan bagi Xie Yuan. Semua orang di sekitarnya menatapnya dengan penuh harap, berpikir bahwa karena wanita ini memiliki kualifikasi, teman-temannya pun seharusnya tidak berbeda. Cuizi mengulurkan tangannya dengan ekspresi penuh harap dan meletakkannya di tangan Xie Yuan. Saat berikutnya, terdengar teriakan. "Aduh, sakit, sakit, sakit." Xie Yuan menarik tangannya kembali seolah-olah tersengat listrik, mengguncangnya kuat-kuat, dan tampak kesakitan. Saudara-saudara Lin agak bingung. Bukankah ini terlalu cepat? Bukankah itu hanya sentuhan? Sue Yanwen terkekeh. Yang bertahan paling lama dan yang bertahan paling singkat ternyata muncul bersamaan. Menarik sekali. Cuizi juga tercengang. Mengapa rasanya seperti belum mengerahkan tenaga sedikit pun, tapi pemuda ini sudah tidak mampu melakukannya. Tatapan matanya tampak aneh. Saat pertama kali bertemu, ia jelas merasa bahwa pemuda ini memiliki fisik yang prima dan cocok untuk berlatih pedang. Namun, sebelum ia sempat mengamati lebih dekat, ia tak sanggup lagi menahannya. Melihat orang-orang yang fisiknya telah diujinya, betapapun buruknya bakat atau betapa belum matangnya tekad mereka, mereka harus bertahan untuk sementara waktu, tak ingin melewatkan kesempatan ini. Namun, orang ini begitu takut akan rasa sakit, hancur hanya dengan sentuhan sekecil apapun, seperti boneka porselen. Cuizi menggelengkan kepalanya. Sekte Pedang Yunsan sangat menekankan karakter, dan pemuda ini tidak mampu melakukannya. Mu Chaoyun menyaksikan dengan dingin dan tanpa sadar mengambil langkah mundur, mencoba berpura-pura tidak mengenal orang ini. Sekalipun ia terlahir tak berguna akibat kondisi fisiknya yang membaik berkat buah Tianxing, ia seharusnya sudah menjadi jenius dalam kultivasi sekarang dan mustahil baginya untuk merasakan sakit. Meskipun ini adalah acara yang direncanakan dengan baik, aktingnya sangat buruk sehingga Mu Chaoyun merasa malu. Sebagai seorang master, Mu Chaoyun mempunyai caranya sendiri untuk membuat deteksi Cuizi mendapatkan hasil yang diinginkannya tanpa memperlihatkan bakat dan kekuatan aslinya. Meskipun teknik Tianyin milik Xie Yuan satu tingkat lebih tinggi dari miliknya, dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat bersembunyi dari deteksi teknik Tianyin, jadi mereka mendiskusikan rencana ini. Adapun cara naik gunung selanjutnya. Cui Ziben ingin mengatakan bahwa Xie Yuan tidak memenuhi syarat dan bisa pergi lebih dulu, tetapi Mu Chaoyun berbicara lebih dulu. Dia dan saya adalah kekasih masa kecil, dan kami selalu bertekad untuk mendaki gunung bersama. Meskipun dia kurang berbakat, dia sangat bertekad untuk menekuni Dao. Kudengar bahkan para pelayan di gunung pun punya kesempatan untuk belajar bela diri, dan dengan murid-murid baru yang mereka rekrut, pasti ada kekurangan pelayan. Dia ahli dalam pekerjaan serabutan, melayani orang dengan mata dan tangannya yang gesit, dan bahkan menebang kayu dengan terampil. Jadi,
Tuan Dekan, izinkan dia naik gunung bersama saya dan biarkan dia melakukan beberapa pekerjaan serabutan. Bagaimana dia bisa begitu bertekad? Namun, Cuizi melihat bahwa Mu Chaoyun sangat tulus dalam perkataannya, yang jelas berasal dari lubuk hatinya. Ia merenung sejenak, lalu mengangguk pelan karena ini adalah kesempatan langka bagi seorang murid untuk lulus ujian. Dia juga sedikit terkejut. Keduanya tampak mengerjakan PR mereka dengan saksama. Mungkin ini bukan pertama kalinya mereka di sini. Mereka bahkan tahu tentang tugas-tugasnya. Rintangan pertama telah dilewati. Selanjutnya, Cuizi meminta orang lain untuk memeriksa identitas kedua orang tersebut dengan saksama, memeriksa izin perjalanan dan nomor registrasi rumah tangga mereka, serta memverifikasi identitas mereka tanpa masalah. Identitas keduanya dipinjam dari orang-orang di kota yang menggunakan teknik Tianyin, dan pakaian serta asal-usul mereka semua diperoleh dari keduanya, sama seperti ketika Mu Chaoyun memerankan Lin Zhen, sepenuhnya asli. Setelah pemeriksaan ini, keduanya awalnya memenuhi syarat untuk mendaki gunung. Untuk masuk secara resmi, mereka harus menunggu penilaian selanjutnya. Xie Yuan dan Mu Chaoyun saling memandang dan berdiri di sudut menunggu. Dia melihat Mu Chaoyun tampaknya beradaptasi dengan identitas barunya dengan sangat cepat dan bertindak jauh lebih alami daripada dirinya sendiri, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam memberinya acungan jempol. Seperti yang diharapkan darimu, ibuku berkata bahwa wanita cantik itu penipu. Ketika Mu Chaoyun mendengarnya mengatakan ini, wajahnya memerah dan jantungnya berdebar cepat tanpa alasan yang jelas. Meskipun dia selalu dipuji karena penampilannya sejak kecil dan dia tidak lagi mempedulikannya, tapi kalau tidak salah, ini pertama kalinya Xie Yuan memujinya. Yah, biasanya dia hanya suka memandangi dirinya sendiri dengan ekspresi konyol, dan ini pertama kalinya dia mengatakannya dengan lantang. Mu Chaoyun memiringkan kepalanya sedikit, tetap diam, dan tidak peduli meskipun itu tampaknya bukan hal baik untuk dikatakan. Kalian berdua, mulai sekarang kalian harus memanggilku adik junior. Selamat. Tepat pada saat ini, Lin Zhen maju dan menyapa sambil tersenyum. Xie Yuan tertegun sejenak, menatap Lin Zhen dengan ekspresi yang sangat aneh. Nona Lin, apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Tidak, apakah Anda tahu siapa dia? Ekspresi Mu Chaoyun tenang, dan dia menunjukkan senyum sederhana yang sesuai dengan kepribadiannya. Halo, kakak senior. Melihat betapa luasnya pengetahuan Mu Chaoyun, mata Lin Zhen berbinar dan ia menjadi sangat tertarik. Sepertinya ia sangat tertarik menjadi seorang saudari senior setelah masuk sekte, jadi ia terus mengajak Mu Chaoyun mengobrol. Mu Chaoyun tetap tenang dan bersikap seolah-olah ia baik-baik saja dengan gadis itu. Hanya dengan beberapa patah kata, Nona Lin sudah siap memperlakukannya sebagai teman dekat. Ini tidak pantas. Melihat pemandangan ini, Xie Yuan ragu untuk berbicara dan ingin menghentikannya, tetapi melihat Mu Chaoyun meliriknya dengan acuh tak acuh. Maka ia mendesah, wajahnya tanpa ekspresi, matanya menatap hidungnya dan hidungnya menatap hatinya, berpura-pura tidak tahu apa-apa dan tidak melihat apa-apa. Saat hari mulai gelap, satu-satunya orang yang lewat hari ini adalah Mu Chaoyun dan Xie Yuan yang melewati pintu belakang. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu mendaki gunung hari ini. Cuizi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berbicara kepada mereka berdua. Berjalan keluar dari villa sekte pedang di kaki gunung, menghadapi tatapan iri dari banyak orang di luar gerbang, keduanya mengikuti Cuizi dan murid-murid sekte pedang lainnya, menyusuri jalan mendaki gunung dan menyeberangi gerbang gunung sekte pedang yang diimpikan banyak orang. Jalan setapak pegunungan itu terjal, dengan anak tangga batu yang tak terhitung jumlahnya menjulang hingga ke awan. Bagi orang biasa, mencapai puncak seperti ini sulit, dan tentu saja ini sebuah ujian. Xie Yuan dan Mu Chaoyun terlihat terengah-engah, berkeringat, kelelahan, dan menggertakkan gigi mereka pada saat yang tepat, lalu mengandalkan kegigihan mereka untuk memanjat sampai ke sebuah panggung di puncak Gunung Jinyun, yang merupakan aula utama sekte pedang Yunsan. Melihat alun-alun yang sangat luas dan megah itu, Xie Yuan mengangguk diam-diam. Layak menjadi sekte nomor 1 di Yunsu. Membangun alun-alun sebesar itu di puncak gunung bukanlah hal yang mudah. Tiba-tiba, dia berhenti. Cuizi memperhatikan keduanya sepanjang jalan dan cukup puas dengan penampilan mereka. Ia bahkan sedikit terkejut dengan penampilan Xie Yuan. Namun dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya memperkenalkan. Ini adalah aula puncak utama, tetapi seperti yang Anda lihat, ini bukanlah titik tertinggi. Ada gunung di belakang aula utama. Itu adalah area terlarang sekte dan juga tempat suci. Itu adalah ujung pedang legendaris. Sejak generasi kedua, para pendahulu sekte yang tak terhitung jumlahnya telah menguasai teknik pedang yang mendalam di sana, meninggalkan jejak pedang yang tak terhitung jumlahnya. Jika kalian bergabung dengan sekte ini di masa depan dan memberikan kontribusi besar bagi sekte ini, kalian akan memiliki kesempatan untuk mencapai pencerahan di Jianfeng. Ini adalah kehormatan dan kesempatan tertinggi bagi para murid sekte pedang kami. Nada bicara Cuizi juga terdengar agak mendambakan. Baginya, seorang diaken dengan status tertentu di sekte, kesempatan seperti itu adalah sesuatu yang sangat ia dambakan. Dia melihat sekeliling dan mengangguk. Sekarang kita sudah sampai di puncak dan sudah cukup melihat, ayo kita turun. Gerbang luarnya ada di tengah gunung, dan aku mengajakmu ke sini untuk melihatnya. Setelah selesai berbicara, dia menuruni tangga batu terlebih dahulu, tetapi ketika dia melihat Xie Yuan dan Mu Chaoyun tidak menyusulnya untuk sementara waktu, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya.
Ayo pergi, apa yang kamu berdiri di sana? Mendengar sapaan Cuizi, Xie Yuan dan Mu Chaoyun gemetar pada saat yang sama, seolah terbangun dari mimpi. Mereka saling memandang tanpa sadar dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Perasaan ini, Xie Yuan tidak dapat menahan diri untuk menyentuh lengan kirinya dan tetap diam. Dua kelopak bunga teratai hitam di sana mulai terasa panas. Bersambung,